punya rasa ingin tahu yang tinggi atau curiosity ya biasanya bahasa kerennya. Nah, teman-teman pasti dalam suatu perusahaan misalnya di-assign, teman-teman masih bingung meraba-raba ini perusahaan apa gitu. Nah, teman-teman harus tanya ke seniornya, teman-teman harus tanya mungkin yang ke experience-nya. Kalau bisa tanya ke manajernya. Ini gimana sih perusahaannya? Teman-teman kan pasti baru gitu kan, baru masuk, di-assign ke dalam suatu engagement. Teman-teman pasti masih meraba-raba sama kayak misalnya teman-teman ikut pramuka gitu, teman-teman dilempar ke hutan gitu. Nah ini teman-teman pasti harus tanya gitu sama pemandunya, ini kita harus jalan kemana, habis ini kemana, habis ini kemana. Nah itu sama seperti audit, harus tanya, banyak tanya. Dan yakin semua perusahaan sih kayak gitu ya, maksudnya kerja dimanapun harus kayak gitu. Belum So Risers, itu dia beberapa skill set keren yang harus kamu miliki kalau mau jadi auditor yang top, Marco top. Ingat, gabungan antara beberapa teknis soft skill dan hard skill itu penting banget buat sukses di bidang ini. Kayak misalnya teman-teman harus punya accounting, harus punya manajemen waktu yang bagus gitu. Nah, semoga tips singkat ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau kamu suka. Keep rocking and auditing on. Perkenalkan, nama saya Alpin. Saya adalah seorang akuntan publik dan juga sekaligus seorang tutor di harisenin.com. Hari ini kita akan bicarain mengenai pentingnya audit dan skill set apa sih yang kamu butuhin untuk menjadi seorang auditor yang top, Marco top. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng supaya kamu nggak ketinggalan notifikasi lainnya dari harisenin.com. Kenapa sih audit itu penting untuk bisnis sekarang? Auditor itu mungkin kalau kita analogin dia kayak dokter gitu ya. Nah, bedanya dokter itu hadir untuk mengecek kesehatan manusia. Sedangkan audit itu hadir untuk mengecek kondisi kesehatan keuangan suatu perusahaan. Misalnya, teman-teman sebagai seorang bos, CEO atau mungkin investor di suatu perusahaan. Teman-teman pastinya menginginkan profit. Ya mungkin berbeda-beda ya, mungkin ada yang pengen sustainability atau motivasi lainnya yang kita mungkin nggak tahu gitu. Teman-teman belum tentu punya waktu untuk mengecek semua karyawannya itu punya KPI yang sama, sudah mencapai target yang sama, sudah mencapai tujuan yang sama. Nah, auditor disewa, dibayar untuk mengisi gap tersebut. Kenapa bisa seperti itu? Karena teman-teman pada akhirnya akan mempercayai hasil opini, hasil pendapat dari auditor. Mungkin yang teman-teman ketahui ada kondisi keuangan wajar, kondisi keuangan tidak wajar. Nah, itu semua adalah hasil kerja dari Oke, halo, selamat siang teman-teman semua Raisar semua yang udah join gitu ya. Di sini terpantau udah 70-an orang nih yang join. Oke. Dari nunggu yang lain juga join, aku mulai dulu ya untuk acara kita yang hari ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang, sahabat Racer semua. Kenalin aku Axel yang akan jadi MC di kelas hari ini. Sekali lagi aku mau ucapin selamat datang buat Racer semua yang udah join di Zoom maupun di YouTube gitu ya. Kembali lagi nih bersama dengan kita di bootcamp kilatnya hari Senin gitu ya, edisi auditor eksternal hari pertama gitu. Karena besok kita ada hari keduanya juga. Jadi pastiin kalian buat join sampai besok gitu ya. Oke, mungkin sebelum aku lanjut boleh banget buat Riser semua on cam gitu ya biar kita saling tahu nih wajah ceria kalian di bulan puasa gitu. Harapannya teman-teman yang merayakan puasa tetap berpuasa gitu ya. Gimana kondisinya mungkin boleh update gitu ya di chat Zoom apakah aduh Kak udah nggak tahan nih gitu udah mau nunggu buka aja gitu ya. Tapi sembari menunggu buka itu gitu ya. Dan kita juga mungkin nanti waktunya nggak akan kerasa nih kita sambil belajar nanti tiba-tiba udah jam 3 gitu ya terus beberapa jam lagi udah mau buka gitu jadi nggak kerasa jadi dimaksimalin deh untuk event kita yang hari ini gitu. Oke, sebelum kita mulai lebih jauh langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan.
Amin, tiada kata cukup untuk berdoa. Oke, hari ini kita bakalan bahas sesuatu yang seru banget gitu ya. Oke, auditor seru gitu ya. Aku yakin kalian yang udah join ke sini harapannya punya aspirasi yang sama gitu. Mungkin ada yang kepo tentang auditor dan juga mungkin ingin memantapkan hatinya buat switching karir ke auditor. Nah, teman-teman mungkin yang nangkep atau ngiranya auditor itu nggak seseru itu, jangan salah gitu ya. Audit itu bukan cuma soal angka-angka atau laporan keuangan yang bikin kita pusing gitu ya. Ini tentang gimana hanya kita jadi detektif keuangan gitu ya. Jadi bayangin nih gitu ya di dunia bisnis itu tuh lagi banyak banget misteri pastinya gitu ya. Apalagi laporan keuangan itu beneran jujur atau ada yang main di belakang gitu. Nah, auditor itu perannya di sini seperti Sherlock Holmes gitu ya. Kalau misalnya teman-teman tahu di dunia finansial dia bakal nyari bukti, analisis data dan juga pastiin semuanya ini tetap sesuai dengan aturan. Hari ini kita bakalan bahas mulai dari dasar dulu gitu ya, namanya audit assertion, jadi alias klaim atau pernyataan dalam laporan keuangan. Nah, selanjutnya yang nggak ketinggalan juga kita bakalan bahas terkait dengan prosedur audit, materiality, kemudian ada audit planning. Karena jadi auditor itu harus well plan ya, teman-teman. Jadi biar biar nggak asal periksa, lalu ada audit sampling juga. Kita nggak mungkin ngecek semua data itu satu persatu. Jadi harus ada strateginya juga biasanya dan pastinya kita bakalan ngobrol soal sistem pengendalian internal gitu ya, biar kita tahu cara perusahaan ini ngejaga biar nggak ada kecurangan nih di dalamnya. Oke, udah kebayang lah ya serunya audit nanti gimana nanti bakalan dijelasin lebih lengkap gitu ya sama pemateri kita hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, gitu ya mungkin aku mau jelasin sedikit terkait dengan hari Senin. Di sini mungkin aku lihat banyak teman-teman yang baru join gitu ya atau bergabung di eventnya hari Senin. Dari operator mungkin boleh bantu untuk share screen. Buat teman-teman yang nggak berhalangan boleh banget ya buat on cam gitu sebelum kita masuk ke sesi materi. Oke, sambil nunggu operator buat share screen, aku mau nanya dulu dong ke teman-teman di sini yang join itu mostly dari jurusan apa ya? Mungkin boleh di-share nggak? Apakah mostly dari akuntansi semua? Atau mungkin ada yang agak jauh nih, kayak, aku dari teknik Kak gitu, atau mungkin dari apa ya? Oh, dari ilmu komunikasi mungkin. Oke, Kak Hilmawati dari akuntansi. Oh, sistem informasi. Wow, 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 wow. Oke. Mostly akuntansi, oh IT. Akuntansi sektor publik, perpajakan. Oh, beneran ada yang komunikasi, mantap. Manajemen. Oke, mostly akuntansi ya, teman-teman. Jadi, kayaknya lebih relate mungkin kalau akuntansi ya. Tapi buat teman-teman yang dari luar akuntansi, it's okay gitu ya. Karena nanti kan bakalan dibahas juga dari awal. Manajemen akuntansi. Oke, oke. Jadi mostly akuntansi ya. Oke, aku sharing-sharing sedikit ya sama teman-teman semua gitu. Ini kira-kira apa sih tantangan terbesar kalian nih pada saat mau mencari pekerjaan impian kalian? Aku asumsiin mungkin di sini kalian rata-rata pada mau ini ya, jadi auditor kali ya, karena 93 orang yang join di sini join ke eventnya auditor eksternalnya hari Senin nih. Apakah kalian semua ingin menjadi auditor? Boleh di-share nggak tantangan terbesar apa gitu yang kalian rasain dalam proses pencarian pekerjaan gitu? Mungkin di sini ada yang uh, fresh graduate gitu lagi fase mencari pekerjaan atau mungkin job seeker dan lain sebagainya. Kira-kira tantangan apa yang paling berasa menurut kalian? Ada yang mau sharing di kolom chat? Oh ya buat yang nggak bisa on cam nggak apa-apa teman-teman. Pahamin standar yang ada. Oke. Harus nunggu lulus S1 dulu untuk apply sebagai auditor. Tantangannya tidak memiliki pengalaman. Oke, ini relate banget ya. Jadi kayak misalkan karena kita masih fresh graduate gitu ya, tapi di apa di qualificationsnya kadang kayak minimal sekian pengalaman gitu ya. Benar, minimal pengalaman itu bukan rahasia dapur lagi ya teman-teman ya. Alhamdulillah pernah di divisi accounting, tax, pengen lanjut karir. Oke, mantep nih Kak Ayu nih berarti udah punya experience ya. Oke, aku lihat di sini rata-rata jawabnya belum punya pengalaman gitu ya. Oke, boleh di-share selanjutnya. Next slide. Boleh next slide. Oke, nah di sini
kalau misalnya kalian tahu bootcamp itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai suatu solusi gitu ya. Jadi most of people yang ikutan bootcamp atau kursus atau ngerasa salah jurusan gitu ya, terus join ke bootcamp itu merupakan salah satu bentuk cara mereka buat achieve their own dream career gitu ya. Jadi aku nggak tahu kalian yang di sini tuh apakah sudah sesuai dengan aspirasi karir kalian gitu ya. Misalnya kayak apakah kalian di sini ada yang merasa salah jurusan juga gitu. Tapi tenang aja teman-teman, anggap aja perjalanan kalian selama kuliah itu sebagai ya modal awal lah gitu. Karena sejatinya kalau misalnya kalian mau berpindah karir pun sebenarnya tidak masalah gitu. Nah, dan juga berdasarkan Course Report di 2017 di Amerika Serikat itu mayoritas 80% dari lulusan bootcamp dapat pekerjaan full time di posisinya keahliannya itu diajarkan di bootcamp. Boleh next? Oke, buat Raisar semua yang belum kenal dengan hari Senin gitu ya, mungkin di sini ada beberapa yang baru join gitu ya ke eventnya hari Senin, welcome. Jadi hari Senin itu apa sih dan apa yang udah di-achieve gitu ya selama kurang lebih 2,5 mau sampai 3 tahun ini. Jadi hari Senin itu udah mencetak lebih dari 5.000 alumni dan hampir 100% itu udah mendapatkan pekerjaan gitu. Dan untuk average salary-nya itu di angka 6,3 juta di atas UMR-nya Jakarta dan untuk rata-rata waktu tunggu mereka belum lulus dari bootcampnya hari Senin. Boleh di next slide. Ini adalah beberapa alumni kita ya teman-teman dari bootcampnya hari Senin yang udah tersebar di perusahaan top dari nasional hingga multinational company. Apalagi nanti ini kan ngomongnya soal auditor gitu ya, di Big Four juga udah cukup banyak banget gitu ya yang tersebar di sana. Boleh di next slide. Kalau kalian mau baca lebih lengkap nanti ada di websitenya hari Senin sih biasanya gitu untuk testimoninya. Nah setelah kalian lulus apa kalian akan dilepaskan begitu aja? Tentunya enggak teman-teman karena hari Senin sendiri bakal gandeng kalian terus buat terhubung di layar ini kayak weekly sharing session, ada job seeker workshop, networking session dan lain sebagainya yang very insightful sih. Jadi pastinya kalian bakalan digandeng terus buat terhubung sama community dari hari Senin. Boleh di next slide. Oke, nah mungkin selanjutnya aku mau jelasin terkait dengan bedanya bootcamp hari Senin sama bootcamp yang lainnya gitu ya. Jadi kalau misalnya di bootcamp hari Senin sendiri kita itu sistemnya mission based learning. Jadi kalau kalian notice itu kita kayak main games. Jadi kenapa waktunya fleksibel? Karena semakin cepat kalian nyelesain misinya, semakin cepat juga kalian lulus dari bootcampnya hari Senin. Kurang lebih kayak gitu. Dan pastinya super fun karena tugasnya sendiri emang dikemas ya sesuai mission based ini. Seperti itu. Dan juga untuk di bootcamp hari Senin sendiri kita bisa ngerasain yang namanya career specialization, real project industry, dan juga personalized career service. Selanjutnya ada money back guarantee yang menurut aku wow banget gitu ya, up to 110%. Jadi kalau misalnya kalian gak dapat pekerjaan sampai dengan setahun, itu uang dikembalikan sampai dengan 110% gitu ya. Dan itu biasanya di akhir itu bakalan ada akumulasi dari nilai IPK kalian gitu ya. Nanti untuk persentase refundnya terkait dengan IPK hasil belajar kalian. Kemudian untuk return on investment-nya itu lebih cepat gitu. Jadi cukup satu kali gajian itu udah bisa nutupin investasi yang kalian keluarin di awal buat join ke bootcamp-nya hari Senin. Kurang lebih kayak gitu. Boleh di next slide. Oke, nah ini kira-kira yang bakalan kalian pelajarin gitu ya kalau di bootcamp-nya hari Senin, khususnya di bootcamp-nya audit gitu ya. Tadi kan aku bilang kayak mission based learning gitu ya, jadi kayak main game. Ini ibaratnya kayak di galaksi gitu ya. Jadi level 1 tuh Milky Way galaksi yang basic banget. Jadi mulai dari introduction gitu ya, biasanya yang fundamental itu di awal. Kemudian di level 2 mulai ke intermediate skill-nya. Teman-teman bisa lihat kayak audit prosedur dan lain sebagainya. Terus nanti advance-nya dan juga di seling-seling itu tuh biasanya nanti kita ada materi additional teman-teman. Jadi kayak ada akuntansi pemerintahan dan juga konvensional, ada financial modeling, ada business valuation dan juga financial
due diligence. Dan seperti biasa di akhir kita bakalan ada graduation gitu buat teman-teman semua. Dan pastinya buat yang ganti program sendiri juga kita bakalan ada career coaching gitu buat kalian semua. Boleh di next slide. Buat racer semua yang mungkin sibuk gitu ya, tapi tetap pengen upgrading skill, jangan khawatir karena hari ini juga udah nyediain program yang super fleksibel, yaitu video course yang bisa kalian nikmatin di mana aja gitu ya. Dengan investasi yang minim, kalian udah bisa dapetin banyak benefitnya, mulai dari e-book, kemudian ada sertifikat dan lain sebagainya. Dan yang menurut aku keren itu tuh ada diskusinya di video course-nya itu. Jadi kalau misalnya kalian nggak ngerti di part keberapa itu, kalian bisa banget buat drop chat di video course itu nanti bakalan dijawab. Kurang lebih seperti itu. Boleh di next slide. Oke, nah ini mungkin yang teman-teman tunggu juga gitu ya terkait dengan diskon nih teman-teman. Mumpung hari ini gitu ya di event siang hari ini di event Bukan Kilat, kita lagi ada diskon 70% untuk semua pilihan tipe program dari hari Senin Bootcamp dan ada tambahan 20%-nya juga. Jadi untuk tipe upskill ini mirip kayak full course intensif dan cocok buat kalian yang mau networking atau get a job. Ini ada upskill dan juga career mentoring. Jadi ini tambahan dari program upskill yang dilengkapi dengan fitur lifetime career support buat teman-teman semua. Jadi untuk tipe ini masih belum ada refundnya, tapi kalau kalian mau ambil yang refund guarantee, itu baru paket komplitnya. Jadi kalian bakalan dapetin career coaching, job connect, money back guarantee, job guarantee, ada juga freelance project dari hiring partner harisini.com yang pastinya cuma ada di garansi program ini kayak gitu. Dan untuk batch terdekat itu di batch 20 teman-teman di 19 April nanti. Dan untuk update dari kuota per hari ini gitu ya, itu udah 80% terisi. Jadi buat teman-teman boleh banget buat diisi dulu form diskonnya gitu ya, diklaim voucher diskonnya yang nanti bakalan dikirimin juga sama tim hari Senin di kolom chat Zoom. Atau kalian boleh juga buat langsung ketik gitu ya di slide kan udah ada nih buat dapetin diskon tambahan 20%-nya plus layanan konsultasi karir gratis bersama dengan hari Senin. Jadi kalau kalian mungkin masih bingung gitu ya pengen terjun ke karir apa, kalian boleh banget buat isi aja formnya di hari Senin itu karena nanti ada konsultasi karir gratisnya juga gitu. Udah dikirimin juga ya di kolom chat bisa kalian isi karena terbatas ya teman-teman. Oke, boleh di next slide. Oke, jadi di bootcamp hari Senin sendiri itu kita fleksibel ya teman-teman untuk payment optionnya. Jadi ada yang upfront, jadi sekali bayar di awal, atau yang menggunakan cicilan 0% tanpa bunga. Kayak gitu, boleh di next slide. Oke, ini terakhir ya statement dari Pak Warren Buffett nih gitu ya. Jadi investasi terbaik itu adalah investasi ke diri kita sendiri atau investasi teman-teman pasti udah sering dengar gitu ya investasi layar ke atas atau investasi ke pengetahuan kita kurang lebih kayak gitu. Boleh di next, kayaknya udah selesai. Oke, thank you banget buat Riser semua. Semoga program ini bisa menjawab kegelisahan kalian di awal tadi gitu ya. Dan buat kalian yang pengen tanya-tanya lebih lanjut, boleh banget buat DM aja ke Instagramnya Hari Senin di @harisenin.official atau ke WhatsApp customer supportnya Hari Senin ya yang lebih fast respon nih. Biasanya boleh banget kalian chat. Mungkin kalau mau di SS juga boleh buat ditanya-tanya lebih lanjut. Oke, boleh di stop share. Oke, kan sebentar lagi kita udah mau masuk ke materi gitu ya. Sebelumnya aku mau kenalin speaker kita hari ini ada Kak Maria Stefani sebagai anggota komite audit di salah satu perusahaan spesialis chemical yang ada di Indonesia nih, teman-teman. Oke, mungkin Kak Marianya udah hadir ya. Halo, Kak. Halo, halo Kak Maria. Suaranya di aku belum masuk nih. Kalau dari teman-teman gimana? Belum masuk juga, Kak. Oh, belum ada. Di aku juga belum. Oke, thank you teman-teman untuk konfirmasinya. Ini di kita suaranya belum masuk, Kak Maria.
Oke Kak, mungkin teman-teman boleh sambil ditunggu dulu ya teman-teman sembari nunggu Kamarianya juga. Boleh banget disiapin, mungkin kalian udah ada pertanyaan gitu ya yang pengen ditanyain ke Kamaria hari ini di luar materi ataupun materi yang berkaitan dengan auditor. Boleh banget disimpan karena nanti setelah sesi ini itu kan bakalan ada sesi talk show dulu, nanti baru ada Q&A dari teman-teman. Nah, biasanya Q&A-nya kita pakai Slido, jadi buat teman-teman nanti yang ada pertanyaan, boleh banget submit aja pertanyaannya di link Slido yang nanti bakalan dikirimin di chat Zoom oleh tim hari Senin. Kayak gitu. Gimana, Kak Maria? Apakah udah aman, Kak? Masih belum ya, Kak? Halo, Kak. Suaranya masih belum terdengar. Oke, teman-teman mungkin boleh sambil ditunggu sebentar ya. Masih belum terdengar, Kak. Masih belum kedengaran, Kak. Atau mungkin kalau bisa mungkin join double device gitu, Kak. Mungkin dari handphonenya, jadi kayak suaranya dari handphone gitu. Apakah memungkinkan ya? Oke, kedengeran nggak suara saya? Oke, udah masuk, Kak, suaranya. Hmm. Oke, Oke, oke.
Ya, kalau gitu Sebelum, langsung aja aku serahin ke Kamaria, Kak. Waktu dan media dipersilakan. oke, thank you Axel. Selamat siang Axel dan semua teman-teman. Suara saya cukup jelas ya. Eh di aku cukup jelas Kak, cuman kayaknya agak ya kayak jadi double voice. Cuma coba boleh tolong diulang lagi nggak Kak? Iya, selamat siang semuanya. Oh, aman Kak, aman. Udah Cuman jelas kayak ya. masih agak bergema aja sih. Tapi dari teman-teman so far aman sih di kolom chat. Oke. Oke. Double voice ya. Oh ini double. Mungkin yang di Hmm. eh device laptopnya di mute kali ya Kak. Jadi Udah sih, udah. suaranya. Oh udah di mute ya Kak. Yang dinyalain yang di satunya doang. Oke. Oh, iya. Kalau ini, Oh udah aman sih Kak kalau di aku. hmm, Better. better ya. Oke, selamat siang semuanya. Sebelumnya sorry ya, ini ada kendala teknis dikit. Aku nggak tahu deh. Tadi speakernya yang bermasalah, sekarang mic-nya deh. Oke, thank you teman-teman buat yang udah sempetin hadir hari ini. Perkenalkan, nama saya Maria Denga. Saya salah satu anggota komite audit di PT Eon Chemicals Putra. Itu salah satu perusahaan chemical di Indonesia ya, teman-teman. Jadi memproduksi ya, produk-produk chemical untuk segala jenis industri. Seperti itu kurang lebihnya. Lalu untuk siang ini bagi yang sedang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ngabuburitnya jadi bermanfaat ya dengan adanya kelas hari ini. Oke, kita bisa segera mulai ya. Oh ya, tadi juga sempat ditanya sama Axel ya, ada beberapa yang pengen jadi auditor, terus sebagian besar kan masih kuliah atau mungkin lagi cari kerjaan dan mempertimbangkan auditor sebagai pekerjaan. Nanti kita sedikit bahas-bahas dan cerita-cerita ya di sesi ini maupun di sesi besok. Jadi pastikan teman-teman juga bakal hadir untuk besok ya. Oke, saya izin share screen. Oke, oke, udah jelas teman-teman? Udah jelas Kak. Oke, oke. Baiklah, kita akan mulai ya. Jadi hari ini tuh kita bahas sedikit foundation atau dasar-dasar dari audit ya. Sebenarnya sih latar belakang aku itu sempat di kantor akuntan publik, tapi nggak selama dengan ketika aku jadi internal audit. Jadi emang dari kuliah udah senengnya audit, lalu akhirnya kerjaan sempat kerja di kantor akuntan publik, lalu pindah jadi internal audit. Lalu akhirnya sekarang jadi komite audit seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti mungkin penjelasannya akan ya sedikit gabung lah eksternal sama internal audit lah seperti itu. Oke, apa aja sih yang akan dibahas? Ini kurang lebih ada 10 topik. Cuma untuk topik nomor 8 dari audit evidence sampai audit reporting itu nanti besok ya untuk sesi besok. Oke. Oke, yang pertama basic auditing dulu. Jadi sebenarnya audit ini kerjanya ngapain sih? Itu kan yang harusnya pertanyaan awal lah yang muncul di benak teman-teman. Nah, auditor yang melakukan audit itu dia kerjanya tuh kalau mau diringkas tuh ya semacam memastikan lah bahwa semua itu bahwa pengendalian internal, bahwa pelaporan yang dilakukan di laporan keuangan itu semuanya sudah dilakukan secara wajar. Bukan benar ya, tapi wajar. Kenapa wajar? Yang penting kita make sure bahwa semua angka yang ada di laporan keuangan maupun pengendalian internal yang ada di perusahaan itu semuanya sudah diupayakan dengan baik oleh si auditinya atau oleh si kliennya gitu. Jadi kita nggak bisa make sure bahwa oke, aku audit laporan keuangan terus semuanya pasti benar, angka kas benar, angka piutang pasti benar. Itu enggak ya. Kita hanya memastikan bahwa itu wajar.
Kenapa seperti itu? Karena balik lagi di audit itu kan ada yang namanya audit sampel. Kita tidak memeriksa semuanya. Nah, jadi kita hanya bisa menyatakan bahwa oke, penyajian laporan keuangan sudah disajikan secara wajar, jadi bukan benar. Seperti itu ya. Nah, dari situ kita akan make sure nih, misalnya nih laporan keuangan ya, karena kan kita sekarang auditor eksternal ya bahasannya. Ketika kita periksa laporan keuangan, ada akun-akun kan, cash, piutang, inventory, beban gaji, beban penjualan, dan lain-lain. Itu tuh udah bener nggak sih? Nah, kita masuk ke satu konsep awal yang namanya asersi. Asersi atau assertion itu adalah representasi manajemen secara eksplisit yang terkandung dalam laporan keuangan yang digunakan oleh auditor untuk mempertimbangkan berbagai jenis kesalahan penyajian potensial yang mungkin terjadi. Jadi bayangannya tuh kayak gini, asersi itu apa sih Kak? Nah, itu tuh lebih ke kayak pernyataan atau representasi manajemen yang ada di laporan keuangan. Ya, itu tadi. Misalnya angka cash. Misalnya cash itu ada 10 juta, angka piutang 15 juta, angka inventory atau persediaan 20 juta. Itulah asersi manajemen yang kita mau cek gitu loh. Nah, dari situ kita akan bisa sebagai auditor kita akan mempertimbangkan nih, oke, dari akun-akun ini cash dengan nilai sekian, inventory nilai sekian, beban nilai sekian. Apa sih kesalahan penyajian potensial yang mungkin terjadi? Nah, itu yang akan kita cek. Jadi kita mengecek asersi manajemen atau representasi atau pernyataan manajemen yang tertuang dalam angka-angka di laporan keuangan. Nah, asersi itu sebenarnya sih secara garis besar ada 5 besar ini. Cuma kalau mau di detail, itu sebenarnya banyak per akun tuh ada yang terkait classification, cut off, dan lain-lain. Cuma kalau di secara garis besar adalah yang seperti ini yang ada di hadapan teman-teman ya. Dipisah antara asersi laporan posisi keuangan atau dulu sebutannya neraca dan asersi laporan laba rugi. Nah, asersi laporan posisi keuangan itu ada 5 nih. Existence atau keberadaan, jadi memastikan bahwa aset, misalnya kayak cash, piutang, persediaan, itu benar-benar eksis, benar-benar ada di laporan keuangan itu. Jadi apa yang ada di laporan keuangan itu ada nggak sih, benar nggak sih? Nah, itu yang kita cek existence-nya, ada atau enggaknya. Lalu valuation, valuation. Jadi penjelasan terkait valuation, completeness, right and obligation, dan presentation and disclosure itu sama ya. Nanti yang membedakan hanya existence sama occurrence nih. Nah, kalau occurrence, nah occurrence-nya itu kan dia lebih ke akun-akun yang ada di laporan laba rugi. Akun-akun yang ada di laporan laba rugi itu apa sih? Kebanyakan kan beban gitu-gitu kan, pendapatan. Kita make sure bahwa beban-beban yang terjadi itu benar-benar terjadi, occurrence, benar-benar occur gitu, terjadi. Jadi jangan sampai ada pencatatan beban gaji 1 miliar, tapi pas kita cek karyawannya nggak sebanyak itu, terus dapat dari mana 1 miliar? Seperti itu kurang lebih. Jadi beda di existence untuk di akun-akun di laporan posisi keuangan dan occurrence, occur, terjadi gitu. Untuk akun-akun yang ada di laporan laba rugi. Seperti itu. Lalu valuation sama sih untuk baik di laporan posisi keuangan maupun laba rugi ya. Memastikan bahwa angka yang udah ada di laporan keuangan itu sudah dinilai dengan benar gitu. Misalnya, apakah persediaan sudah dikurangi dengan persediaan yang usang gitu. Atau misalnya piutang, sudah dikurangi dengan cadangan kerugian piutang belum? Yang seperti itulah yang akan kita cek melalui asersi evaluation ini. Terus completeness, kita ngecek benar nggak sih semua transaksi itu sudah ada di laporan keuangan atau angka di laporan keuangan itu benar-benar sudah mencakup semua yang harus memang tercakup gitu. Contohnya misalnya hutang. Benar nggak sih ini hutang segini udah semua, jangan-jangan ada hutang bank yang belum tercatat. Atau jangan-jangan ada hutang dari hutang kita ke supplier yang belum tercatat, bisa jadi. Jadi di sini juga kita akan mengecek completeness-nya, asersi completeness-nya dari si akun dalam laporan keuangan itu. Lalu right and obligation, hak dan kewajiban. Jadi kita ngecek, oke, di sini ada utang nih, anggaplah 2 miliar. Utang apa aja? Oh, jangka pendek, jangka panjang. Jangka panjang apa aja? Oh, utang bank. Bener nggak sih itu ada utang kita di situ? Gitu. Nah, kalau kita ini dalam artian perusahaan ya. Terus, bener nggak sih ada hutang bank gitu? Dan apakah ada jaminan gitu, ada kuaranti yang harus kita berikan ke bank gitu, seperti itu.
Nah, nanti itu situlah poin kita mengecek si rate and obligationnya lebih tepatnya. Kalau rate-nya seperti apa? Misalnya kita ada catat piutang nih, piutang dari customer lah berapa misalnya. Ya itu benar-benar adalah hak kita gitu loh untuk mendapatkan pembayaran atas piutang itu. Jadi kita make sure bahwa angka-angka yang ada di laporan keuangan itu, baik di laporan laba rugi ataupun di laporan posisi keuangan, itu benar-benar sudah mencerminkan hak dan kewajiban kita, seperti itu. Kita atau si klien kita lah ya, seperti itu. Lalu, presentation and disclosure. Jadi ini untuk make sure bahwa si apa yang akun-akun yang ada di laporan keuangan itu sudah disajikan secara wajar, ya, yang tadi ya, secara wajar dan sudah diungkapkan secara jelas dan lengkap seperti itu dengan pada jumlah yang tepat lah intinya seperti itu. Jadi ya kurang lebih untuk 4 asersi yang lain sama sih penjelasannya, hanya membedakan di existence dan occurrence seperti itu ya. Lalu kita pindah ke next slide, audit prosedur. Sebenarnya gini sih, after kita mengerti terkait asersi itu, sebenarnya nggak langsung audit prosedur juga sih. Jadi nanti ada audit planning namanya. Kita bikin plan dulu, baru dari plan itu kita akan tuangkan ke namanya audit prosedur atau audit program, seperti itu. Nah, prosedur audit adalah detail instruksi yang digunakan untuk mendapatkan bukti audit selama audit dilaksanakan nih. Jadi apa sih prosedur-prosedur yang akan kita lakukan secara detail untuk mendapatkan bukti nih selama kita lagi ngaudit seperti itu. Jadi misalnya ketika kita lagi audit kas, apa sih yang harus kita lakukan untuk make sure bahwa angka kas itu benar-benar adalah angka yang benar gitu loh di laporan keuangan itu gitu. Nah, ada beberapa prosedur sih. Yang pertama, inquiry dan analytical review prosedur. Nah, kalau inquiry itu proses tanya jawab dan discuss dengan auditi atau dengan klien kita. Kita tanya-tanya tuh, kita kan harus memahami bisnisnya juga ya untuk ngauditnya. Nah, jadi kita tanya jawab tuh sama si auditi. Oh, apa sih pendapatan terbesar kalian di mana? Oh, resiko-resikonya apa? Apa sih masalah yang sering terjadi? Jadi kita discuss, kita inquiry untuk mendapatkan pemahaman terkait bisnisnya si auditi atau si klien ini. Setelah itu, baru kita bisa bikin namanya analytical review prosedur. After kita dapat data laporan keuangan ya. Biasanya sih, misalnya nih kita lagi ngaudit 2024. Nanti kita akan bandingkan tuh dengan angka di tahun 2023. Jadi tahun 2023 itu sebagai angka pembanding. Nanti dari situ baru kita analytical nih. Oh, misalnya akun kas naik nih dari 10 juta ke 15 juta gitu. Ada apa ya? Kenapa ya? Reasonnya apa? Nanti kita bisa tanyakan itu ke auditi yang tahu kan auditi bukan kita gitu. Nah, terus dari situ intinya prosedur ini untuk evaluasi atas informasi keuangan dengan cara menelaah nih hubungan antara data keuangan dan non keuangan. Jadi after tadi nih contohnya kan tadi kas naik nih, oh naik nih 5 juta dari 10 juta ke 15 juta. Nah, kita akan hubungkan nih data keuangan ini ke data non keuangannya. Oh, ternyata memang misalnya ada apa, misalnya pendapatan apa gitu yang masuk ke cash atau apa gitu. Atau misalnya, oh petty cash-nya naik nih tahun 2024 gitu, bisa juga. Atau misalnya kita lihat beban, dari tadi kan laporan posisi keuangan ya, kita pindah deh ke laba rugi. Misalnya beban gaji naik nih dari 2023 ke 2024. Kenapa nih naik banyak gitu? Oh, ternyata eh, yang bisa menjelaskan kan si auditinya ya atau si manajemennya ya. Oh, ada kenaikan gaji sekian persen untuk all karyawan misalnya. Atau oh ada divisi baru jadi kita rekrut orang cukup banyak gitu. Bisa juga. Makanya jadi wajar kan ada kenaikan gaji yang signifikan. Jadi gitu. Jadi data dari angka-angka keuangan itu di relate-kan atau kita hubungkanlah dengan non keuangannya, dengan reasonnya. Kenapa sih? Oh, ternyata ada kenaikan gaji misalnya. Jadi bisa dijelaskan gitu secara analitis gitu. Oh, ini tuh naik kenapa, ini tuh turun kenapa, setiap akun seperti itu. Tapi biasanya sih yang dilihat memang akun-akun yang besar sih, yang kita akan tanya yang benar-benar naiknya tuh signifikan sekali gitu. Atau misalnya penjualan dari bulan per bulan
kok di bulan Maret nih naik banget nih penjualan biskuit. Kenapa nih? Oh ternyata ya Lebaran ya. Of course lah orang bakal nyari buat Lebaran kan seperti itu. Jadi ya seperti itulah yang akan kita cek gitu. Nah ini juga nanti berhubungan dengan penilaian risiko. Jadi ketika nanti kita bisa lihat ada hubungan yang positif gitu ya, misalnya antara penjualan dan jumlah yang beneran dijual, oh berarti kita bisa make sure, oke berarti ini penjualannya benar-benar terjadi nih, tinggal nanti kita cek aja dokumen dan lain-lainnya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada penjualan tinggi, tapi kok barang di gudang nggak berkurang banyak, jadi kan hubungannya nih nggak sinkron gitu. Nah, itu kita jadi was-was nih sebagai auditor. Ini kenapa ya? Berarti kita harus cek lebih lanjut seperti itu. Jadi analytical review prosedur kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan cek kenaikan penurunan, penyebabnya kenapa, persentasenya berapa persen naik atau turun, dan lain-lain. Seperti itu. Lalu vouching atau inspection. Nah, ini tuh kita biasanya kita minta data ke auditi atau ke klien, lalu nanti kita cek tuh semuanya, periksa catatannya atau dokumen-dokumennya, baik dokumen internal seperti misalnya kayak apa ya, misalnya kayak invoice atau bukti bank keluar, seperti itu yang biasanya ada di finance tuh. Atau kita juga cek tuh dokumen-dokumen eksternal, misalnya terkait kontrak dan lain-lain, seperti itu. Nanti ini berhubungan sama sampel tuh. Jadi kan biasanya kita pilih sampel dulu, nanti dari sampel itulah yang akan kita cek dokumennya, seperti itu. Lalu confirmation. Nah, konfirmasi ini biasanya kita kirim surat tuh, surat konfirmasi pada pihak lain atau pihak ketiga. Jadi bukan ke orang perusahaan ya. Jadi atau bukan ke audit kita. Jadi kita kirim ke pihak luar atau pihak ketiga untuk mencari bukti audit mengenai kebenaran akan sesuatu. Misalnya kita kirim konfirmasi ke bank gitu, biar kita tahu benar nggak sih ada hutang bank segitu gitu. Atau misalnya kita kirim ke bisa juga sih ke pemegang saham, misalnya untuk make sure bener nggak sih ada saham dengan modal segini gitu untuk perusahaan yang kita lagi audit ini. Nanti mereka akan balas gitu. Nanti ada dua sih, tergantung juga konfirmasi positif atau negatif. Kalau positif kan si orang pihak ketiga yang kita tanya itu akan balas gitu, baik jawabannya sesuai atau tidak sesuai. Nah, kalau negatif, konfirmasi negatif itu artinya kita kirim konfirmasi, kalau konfirmasinya nggak dibalas, kita asumsikan bahwa itu benar. Angka atau apa yang kita konfirmasi itu sudah benar gitu. Tapi ya biasanya harusnya positif sih. Kalau negatif kan takutnya nggak dibalas, tapi kan belum tentu benar juga gitu. Terus observation. Observasi ini kita melihat langsung suatu proses atau prosedur yang dilakukan oleh orang lain. Contohnya, misalnya kita jalan-jalan nih, diperbolehkan untuk masuk ke tempat produksi. Nanti kita lihat tuh, oh prosesnya produksinya tuh seperti ini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah, jadi kita tahu tuh alurnya seperti itu. Lalu recalculate, melakukan penghitungan ulang untuk mengecek akurasi penghitungan matematis dalam dokumen atau catatan. Nah, ini misalnya kita udah dapat nih, misalnya perhitungan pembayaran bunga dan pokok deh, ketika kita leasing misalnya. Nanti kita hitung tuh, bener nggak pokoknya segini, bunganya segini. Jadi kita hitung ulang, recalculate, untuk make sure bahwa penghitungan yang dilakukan oleh auditi atau klien udah benar. Lalu reperformance. Reperformance ini melakukan kembali proses atau prosedur untuk memastikan pengendalian internal entitas berjalan sebagaimana mestinya. Jadi reperformance ini kita melakukan ulang gitu. Eh, misalnya kita mau make sure kalau benar nggak sih PO itu akan datang atau bisa dibuat ketika ada PR gitu. Nah, kita bisa nih minta izin lah untuk bikin PR, sok-sokan bikin PR, habis itu bisa nggak sih kita lihat, oh benar kok jadi PO kayak gitu. Jadi kita lakukan ulang gitu loh, apa yang dilakukan oleh auditi atau oleh klien kita, seperti itu. Kalau ternyata udah benar, ya udah, oke gitu. Kurang lebih untuk audit prosedurnya seperti ini. Lalu untuk next slide-nya, kenapa nih dia nggak mau nih? Belum berubah ya, belum berpindah ya Belum Kak, masih di audit prosedur. prosedur ya. Hmm, hmm.
Oke, kita buka ulang. Oke, oke. Next slide-nya itu terkait. Nah, after kita bahas asersi, kita bahas prosedur, lalu apa sih Kak hubungannya nggak ngerti gitu. Nah, ini contoh ya, contoh satu. Misalnya kita mau audit inventory ini. Audit inventory atau persediaan kan ada prosedur-prosedurnya tuh. Jadi dari yang tadi itu, dari yang kurang lebih ada 6 apa 7 prosedur yang tadi, kita bisa bikin lagi tuh detailnya apa aja. Misalnya yang untuk audit inventory ini, yang pertama nih, observation of physical inventories. Jadi kan kita observasi fisiknya si persediaan itu. Ini kan masuk ke prosedur yang tadi ya, observasi. Ya, kalau di kehidupan nyata stok opnam lah gitu. Nah, stok opnam ini tuh untuk apa sih? Untuk kita ngecek asersi apa? Nah, di sini untuk stok opnam ini karena benar-benar kita lihat fisik, kita auditor turun ke gudang untuk ya kita biasanya sih mendampingi aja penghitungannya. Nah, kita bisa lihat nih, oh existence, beneran kok persediaannya ada gitu. Valuationnya, bener nggak sih di laporan keuangan persediaan 100 juta. Pas kita ke gudang, oh ternyata bener 100 juta. Ya sudah, berarti bener. Kalau beda, ya berarti kita akan lakukan hal lain lagi gitu untuk make sure kenapa nih ada beda. Lalu completeness, bener nggak sih pas kita di gudang itu semua inventory 100 juta itu tuh yang tadi di laporan keuangan, bener nggak sih udah lengkap semua tercatat? Oh ternyata ada nih inventory di gudang sebelah yang belum tercatat nih, berarti kan nilainya nggak 100 juta dong, belum tercatat nih, belum lengkap lah intinya. Nah itu kayak kayak gitu juga kita cek pas kita observation atau stock opnam. Terus right and obligation. Nah, di sini kita make sure, oh, oke, kita di gudang nih, kita lihat sendiri barang-barangnya di gudang. Ini punya kita semua nggak sih? Oh, ternyata ada yang punya toko nih, tapi belum diambil. Tapi masih di gudang kita kan bisa juga seperti itu. Ada kan toko-toko yang mungkin tokonya kecil dia nggak mau langsung ambil barang ke kita gitu kan, dititip di gudang kita dulu lah. Nah, jadi di situ kita bisa make sure oh ini kan bukan punya kita lagi gitu loh. Bener nggak sih udah dikurangin dari persediaan kita gitu. Jadi di situ kita make sure oh bener berarti secara persediaan yang punya kita nih segini doang nih. Yang ini obligation kita udah bukan punya kita lagi nih. Ini harusnya punya toko seperti itu. Jadi em, banyak skenario sih, tapi yang pasti dari prosedur-prosedur yang ada itu kita bisa cek nih asersi-asersinya. Lalu misalnya confirmation of inventories held by others itu misalnya barang konsinyasi, barang kita yang misalnya ada di tempat lain, di toko lain. Kita make sure ada apa enggak itu barang misalnya. Ada, oke. Komplit enggak gitu. Terus sesuai enggak dengan istilahnya bener enggak sih itu kan berarti ada hak kita kan di situ gitu. Bener enggak sih secara pencatatannya kurang lebih seperti itu. Atau ini reconciliation of inventory compilation with general ledger. Bener nggak sih catatannya inventory ini sama GL? Nanti kan GL baru naik ke laporan keuangan. Oh ternyata udah bener kok, udah dikurangi dengan persediaan barang rusak dan lain-lain. Ya sudah, berarti valuation kita cek, completeness juga kita cek. Jadi seperti itulah kurang lebih. Nanti bisa dilihat ada prosedur-prosedur yang lain juga kan. Masing-masing itu untuk menilai asersi-asersi yang beda-beda gitu. Tapi bisa jadi satu prosedur itu bisa menilai banyak asersi. Contohnya kan ke observation yang tadi stock of 6, langsung 4 asersi yang kita bisa nilai seperti itu. Lalu untuk, nah ini yang tadi saya bilang audit planning. Jadi audit planning itu pada saat kita mau audit, kita kan bikin planning dulu tuh. Oh apa sih yang mau kita lakukan gitu. Ini audit yang seperti apa, interim atau audit akhir tahun yang final setahun. Ini tuh audit apa? Atau misalnya dia pakai mata rupiah, mata uang apa sih rupiah atau USD. Jadi kita plan dulu nih ini audit seperti apa. Terus audit ya ini kita bisa nih kantor akuntan publik ini sendiri aja. Atau dia perlu nih bantuan kantor akuntan publik yang lain untuk ngecek stok di gudang daerah lain misalnya. Yang kayak kayak gitu. Jadi yang dibikin plannya lah untuk si audit yang akan kita lakukan. Nah, kenapa sih harus bikin audit planning? Ini ada beberapa hal yang di-highlight. Pertama, memungkinkan auditor untuk mendapatkan bahan bukti yang memadai. Jadi kita plan, oke, kita nanti mau ada audit ini, audit inventory, nanti kita harus stock opname dan lain-lain, bla bla bla. Jadi dapatkan we get the bahan bukti gitu.
Terus membantu menghemat biaya audit. Jadi kalau kita udah plan kan jangan sampai kita ngelakuin prosedur tapi malah lebih besar cost-nya dibanding manfaatnya gitu. Jadi kalau udah di plan, oke, nanti kita ke gudang, kita ngecek ini, ngecek ini, ngecek ini. Jadi lebih hemat bisa sekalian gitu. Lalu menghindari kesalahpahaman dengan klien. Jadi kan kalau udah terstruktur, kita tuh mau audit apa sih? Jadi sama-sama punya pengertian yang sama lah dengan klien atau dengan auditif. Membantu auditor fokus terhadap area yang penting dalam audit. Jadi ya kalau memang nggak signifikan ya mungkin mungkin masih bisa dipas. Tapi tergantung karena kan audit balik lagi ada batasan waktunya kan deadline-nya. Jadi biar kita lebih fokus gitu untuk area yang penting untuk kita lihat gitu. Terus membantu auditor dalam mengelola dan mengorganisasi perikatan audit dengan baik. Jadi kan kalau udah di plan, ya pasti bisa lebih gampang kan dikelola, diorganisir, disupervisi. Nah ini yang poin terakhir sih, memfasilitasi arah dan supervisi atas anggota tim. Jadi kan kalau udah di plan, misalnya yang kerjain opnam si A, si B, si C, yang rekon bank si A, si B. Jadi kita lebih gampang gitu untuk supervisinya juga dan lebih gampang juga dalam pemilihan anggota tim. Jadi kalau kita sudah tahu, oh auditnya nih ternyata audit yang setahun nih, full 2024, berarti tim yang kita butuh berapa orang. Atau misalnya ya cuma interim kok, ya mungkin bisa lah kurang sedikit seperti itu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Nah, untuk audit planningnya ini ada beberapa aktivitas nih, ada 3 aktivitas. Pertama, aktivitas awal. Nah, kalau ini nih lebih ke pembahasan eksternal auditor ya. Jadi, yang pertama menentukan penerimaan aktivitas awal ini ada 3 poin. Pertama, menentukan penerimaan klien baru atau melanjutkan dengan klien lama. Jadi, kalau auditor eksternal itu biasanya kan ya selain dapat proposal juga dari si klien, kita juga kan pasti ngambil keputusan gitu. Apakah kita mau lanjut dengan klien lama atau enggak deh, enggak usah gitu. Atau ya udah kita terima klien baru aja. Klien baru kan juga enggak semua bisa diterima gitu. Jadi akan dicek lah, ini bisa nggak sih kita terima seperti itu. Lalu mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan etika. Nah ini nyambung sih dengan poin awal. Misalnya nih, kenapa sih kita nggak lanjut lagi sama si klien B gitu? Padahal kan dia mau gitu. Ya bisa jadi si auditor merasa enggak deh manajemennya ini nggak berintegritas deh, dia nggak jujur, dia banyak nyembunyiin sesuatu bla bla bla, itu terlalu beresiko buat kita. Jadi daripada kita kerja dengan manajemen yang seperti itu, mending kalau bahasanya udah deh kita menarik diri seperti itu. Jadi ada ketentuan etika yang kita juga cek gitu di situ. Lalu memperoleh pemahaman dengan klien terkait perikatan audit. Jadi kan ya pasti kita harus punya pemahaman yang sama ya sama klien. Oke, ini mau audit apa? Audit setahun. Oke, deadline-nya kapan? Ya, seperti itu. Nanti kita akan bahas di aktivitas awal. Lalu masuk ke aktivitas perencanaan. Perencanaan ini poin pertama, identifikasi karakteristik perikatan yang akan menentukan ruang lingkup. Jadi di sini tuh kita akan make sure bahwa oke, ini tuh kita cek dulu nih lingkup audit yang diharapkan itu seperti apa sih. Lalu setelah itu kerangka pelaporannya seperti apa. Jadi identifikasi karakteristik perikatannya dulu gitu. Nah, setelah itu baru poin yang kedua nih, memastikan tujuan audit untuk merencanakan waktu audit dan sifat komunikasi yang disyaratkan. Nah, di sini itu misalnya kita tujuan auditnya apa nih? Ini mau interim audit atau mau final audit yang setahun. Oke, setelah itu baru kita akan bisa tahu nih, kita butuh bantuan auditor dari kantor akuntan publik yang lain atau enggak. Jadi yang poin kedua ini lebih memastikan ketujuan auditnya itu sendiri. Baru yang ketiga itu memastikan sifat, saat, dan luas sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan audit. Nah, di sini sifat artinya seberapa dalam sih audit dan prosedur yang akan kita lakukan. Saatnya ini auditnya mau dilakukan awal tahun, tengah tahun, akhir tahun gitu. Bisa juga kan di tengah tahun. Dan luas sumber daya. Jadi berapa banyak sih tim audit yang kita perlu seperti itu. Lalu eh, kita masuk ke rencana yang ketiga, planning yang ketiga, aktivitas pengembangan rencana. Nah, nanti di sini kita akan mengembangkan suatu rencana audit yang lebih rinci nih. Nah, after yang tadi tuh dari awal perikatan, terus yang perencanaannya, hingga nanti pengembangan rencananya. Kita kembangkan suatu rencana audit yang lebih rinci, lebih detail, yang kita udah mempertimbangkan nih sifat, saat, luas prosedur. Jadi misalnya luas prosedur ini dalam artian misalnya seberapa
luas atau seberapa banyak sih prosedur yang mau kita lakukan gitu loh. Bukti audit yang kita mau dapat tuh sebanyak apa. Dan ini berdasarkan penilaian risiko. Kalau pas penilaian risikonya ternyata resikonya tinggi, berarti kan kita harus ceknya lebih banyak gitu. Atau sebaliknya. Nah, di sini kita bikin suatu rencana audit yang mempertimbangkan sifat, saat, dan luas prosedur, lalu prosedur audit lanjutan, dan prosedur audit lain. Apa sih itu, Kak, maksudnya? Nah, itu maksudnya after kita sudah, ini jadi yang poin ketiga ini bisa jadi terjadi saat kita udah jalan audit ya. Nah, ketika kita lakukan satu prosedur, konfirmasi nih, konfirmasi positif, nggak balik dong sampai jangka waktu yang udah ditentukan. Nah, prosedur audit lanjutan apa yang mau kita lakukan? Nggak mungkin dong kita, ya udah konfirmasi nggak balik, ya udah nggak mungkin dong kayak gitu. Itu kan nggak sesuai standar audit lah. Jadi kita harus melakukan sesuatu nih, prosedur audit yang lain atau prosedur audit lanjutan yang lain untuk kita bisa dapat bukti audit terkait konfirmasi itu, seperti itu. Kita bisa lakukan subsequent event. Jadi gitu sih. Jadi dari awal, dari benar-benar terima klien sampai nanti pas udah audit gitu berjalan. Apakah rencananya bisa berubah-berubah? Kalau terkait program audit bisa gitu. Jadi kalau udah jalan ternyata prosedur ini kurang nih, dirasa kurang, ya kita bisa tambahkan lagi seperti itu. Lalu, nah, sebelum masuk ke benar-benar kita lakuin prosedurnya, kita lakuin dulu nih namanya, atau kita bikin dulu namanya audit materiality atau materialitas. Nah, materialitas ini mengukur berapa besar dan pentingnya suatu salah saji atau misstatement dalam laporan keuangan. Jadi mengukur seberapa sih besar efeknya ketika ada salah saji nih di laporan keuangan. Seberapa material sih salah saji ini yang bisa mempengaruhi si pengguna laporan keuangan gitu. Dari situ kita akan tentukan dulu nih materialitasnya. Nah, pertama kan kita tentukan dulu materialitas dalam lingkup laporan keuangan. Nah, setelah itu dalam satu laporan keuangan. Nah, dari situ baru kita turunin ke namanya materialitas pelaksanaan atau PM, Performance Materiality. Itu suatu jumlah yang ditetapkan oleh auditor pada tingkat yang lebih rendah daripada materialitas untuk laporan keuangan. Jadi after materialitas yang untuk satu laporan keuangan, kita turun lagi tuh ke materialitas yang lebih rendah dari itu, yang misalnya lebih ke per akun gitu. Jadi misalnya materialitas, misalnya nih kita materialitas laporan keuangannya 1M, tapi kan nggak semua akun nilainya 1M. Nah, nanti kita turun tuh, misalnya kita biasanya sih dikali sih berapa persentase tertentu. Jadi persentase dari materialitas yang laporan keuangan gitu. Nanti dikali dapat angka tertentu, itulah yang kita jadikan pedoman untuk pas kita memeriksa nanti akun-akun yang di laporan keuangan. Jadi misalnya kalau materialitasnya 500 juta, berarti angka-angka di atas 500 juta kan material tuh. Nah, itu yang akan kita cek. Tapi kalau under 500 juta ya udah, ya bisalah diabaikan lah, dan dalam tanda kutip diabaikan. Nah, terus ya ini materialitas pelaksanaan juga harus ditetapkan untuk menilai resiko kesalahan penyajian material dan menentukan sifat, saat, luas prosedur audit lanjutan. Dan penentuan materialitas butuh pertimbangan profesional dan seringkali menggunakan persentase tertentu sebagai tolak ukur yang telah dipilih. Nah, jadi contohnya, Em, misalnya satu laporan keuangan itu kita memutuskan nih, jadi ada audit judge juga sih di sini. Jadi oke, kita mau pakai, kalau kita lihat perusahaannya orientasinya laba, kita biasanya pakai laba sebelum pajak gitu. Jadi dari angka laba sebelum pajak itu nanti kita kali dengan persentase tertentu lah untuk dapat angka materialitasnya, seperti itu. Gitu sih. Jadi untuk menentukan seberapa material sih suatu akun gitu yang bisa bikin pengguna laporan keuangan sesat kalau itu salah kayak gitu. Karena balik lagi kita kan nggak akan periksa semua, keterbatasan kos dan waktu juga. Jadi ya akan kita lihatlah materialitasnya gitu. Kalau yang memang nggak material, misalnya dari eh, misalnya laba sebelum pajaknya 1 triliun, tapi yang em, kita ketemu yang salah tuh satu 10 juta lah, ya kan jadi kurang material gitu, seperti itu. Untuk kita cek lagi. Nah, lalu audit sampling. Nah, kalau audit sampling ini
Jadi sama sih kayak yang teman-teman belajar juga sih kalau di statistik. Jadi ada populasi sama uji petik. Nah, kalau populasi keseluruhan set data yang adalah sumber dari suatu sampel yang dipilih dan auditor berkeinginan untuk menarik kesimpulan dari set tersebut. Jadi populasi lah secara keseluruhan. Misalnya kita lagi mau ngecek purchasing nih, ya populasinya berarti seluruh transaksinya purchasing itu gitu. Nanti uji petiknya penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu populasi audit yang relevan sedemikian rupa sehingga semua unit sampling memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Jadi dari situ baru kan kita pilih nih. Kalau contohnya tadi seluruh transaksi purchasing, nanti kita akan pilih tuh uji petik kita akan pilih tuh. Jadi nggak semua yang akan kita cek lah gitu. Tapi kan semua punya peluang yang sama untuk dipilih. Cuma nanti akan kita pilih nih kira-kira mana sih yang akan kita periksa atau misalnya angkanya besar atau yang Pareto seperti itu. Kalau terkait metode-metodenya sih ada banyak, cuma kebanyakan sih kalau udah di kantor akuntan publik, apalagi kantor akuntan publik yang besar, itu biasanya udah dibantu sih ada programnya, jadi kita tinggal masukin data nanti dia yang pilih seperti itu. Tapi kalau misalnya auditor internal, ya mungkin lebih manual ya lah ya pilihnya gitu, nanti berdasarkan transaksi nanti dia bakal pilih tuh mana sih angka-angka yang Pareto, yang besar-besar, atau transaksi-transaksi yang pas kita baca description-nya kok aneh, ini apa sih gitu. Bisa jadi itu yang kita pilih. Tapi itu balik lagi ditentukan tuh biasanya kesepakatan sih, biasanya mau berapa persen nih sampelnya. Jadi contohnya tadi kalau kita lagi periksa daftar pembeliannya si Departemen Purchasing misalnya, kita akan ambil berapa persen dari jumlah keseluruhan itu. Biasanya sih ya kurang lebih 75% lah dari total keseluruhan transaksi itu. Jadi kalau nilainya udah mencakup 75%, nah itulah pokoknya samplingnya akan dipilih berdasar sampai 75% dari si total transaksi itu gitu. Itu sih. Dan kalau misalnya resikonya. Nah ini juga balik lagi sama yang penilaian resiko. Kalau misalnya resikonya udah istilahnya tinggi gitu, kita tentunya bakal ngambil sampel lebih banyak. Tapi kalau misalnya resikonya kecil atau kita lihat nih perusahaan secara pengendalian internal udah oke lah gitu, ya bisa jadi sampel kita juga jadi lebih kecil seperti itu. Lalu untuk internal control system, nah ini kita masuk ke internal control system. Seperangkat kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk membantu manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi lebih kepada pengendalian internal si perusahaan itu tuh seperti apa. Jadi dirancang kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang diharapkan bisa membantu dalam pencapaian tujuan organisasi dan menjaga agar perusahaan itu berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, komponen-komponennya tuh apa sih? Pertama ada lingkungan pengendalian, ya Inggrisnya control environment lah. Itu ada beberapa elemen tuh, misalnya integritas dan nilai-nilai etika. Jadi gini, jadi kalau secara penjelasan singkatnya, lingkungan pengendalian itu kan semacam basicnya gitu. Jadi itu tergantung dari manajemennya si perusahaan ini yang kita lagi audit. Kalau misalnya manajemen itu merasa penting terkait pengendalian internal, dia aware soal itu. Nah, otomatis kan dia akan bikin apa prosedur kebijakan yang rapi gitu, bikin struktur organisasi yang benar-benar jelas gitu, arah koordinasi, arah wewenangnya seperti apa. Terus ada partisipasi dewan komisaris, apalagi ada bantuan komite audit dan lain-lain. Jadi kalau dari basic-basic yang seperti itu udah bagus lah ya. Nah, otomatis karyawan-karyawan di bawahnya ini pasti akan patuh gitu karena mereka melihat manajemen mereka tuh concern terkait itu. Jadi bisa bagi kita auditor, oke, kalau seperti itu, kalau manajemennya aja strict terkait itu, otomatis bawahannya akan lakuin hal yang sama. Nah, bisa jadi itu akan mengurangi resiko kita gitu karena harusnya kalau udah bagus nih, prosedur udah bagus, dijalankan, struktur organisasi jelas, ada penerapan integritas dan lain-lain. Nah, kita juga periksanya nggak bakal terlalu sulit lah karena otomatis harusnya sudah lebih rapi lah dibanding kalau nggak ada sama sekali nih. Kalau dari basicsnya tuh kayak nggak ada prosedur, dan struktur organisasi nggak ada, atau misalnya manajemennya juga
nggak terlalu memegang nilai integritas. Nah, itu kan kita auditor juga, wah ini resikonya gede nih, kita harus cek lebih banyak kayak gitu. Jadi kalau yang lingkungan pengendalian ya terkait elemen-elemen dasar sih. Jadi ya integritas, pelimpahan wewenang, kebijakan dan prosedur dan lain-lain kayak operasi manajemen. Dari situ kita bisa lihat nih pengendalian internal di perusahaan itu tuh udah oke atau enggak. Paling enggak dari situ kita bisa lihat lah. Nah, baru setelah itu komponen yang kedua itu penilaian risiko. Nah, identifikasi dan analisis oleh manajemen. Jadi penilaian risiko ini bukan auditor yang bikin. Penilaian risiko ini manajemennya yang bikin. Atas analisisnya ini atas risiko-risiko yang relevan terhadap penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Jadi kita cek tuh, biasanya kita akan minta dong ini data risk assessment-nya kalian gitu. Nah, nanti di situ bakal kita cek tuh, oh mereka udah aware nih terkait risiko A, B, C, D yang berkaitan dengan perusahaan maupun yang terkait dengan penyajian laporan keuangan. Nah, nanti di situ kita bisa lihat, oh apa sih yang udah mereka lakukan untuk meminimalisir risiko itu. Jadi dari si audit ini udah melakukan apa? Nah, ngaruhnya ke audit apa? Jadi ketika kita sebagai auditor mengerti bahwa mereka sudah aware terhadap resiko-resiko itu dan bahkan mungkin sudah melakukan mitigasi, kita juga jadi lebih apa ya, saya lebih tenang lah. Oke, berarti kita pas ngaudit itu bisa mengumpulkan bukti mungkin lebih sedikit karena mereka udah memitigasi kok resiko-resiko yang ada. Lalu informasi dan komunikasi. Ini lebih terkait ke sistem sih. Jadi tujuan dari sistem informasi dan komunikasi akuntansi adalah untuk mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi serta untuk memelihara akuntabilitas aset. Jadi ya terkait informasinya udah pakai sistem belum? Kalau perusahaan yang udah pakai sistem kan otomatis harusnya lebih rapi lah dibanding kalau dia masih manual. Terus komunikasinya itu seperti apa? Clear nggak? Misalnya pelaporan dari direktur ke komisaris atau apa gitu, manajer ke direksi dan lain-lain. Udah jelas gitu. Kalau itu udah jelas dan sudah diatur, itu juga membantu kita tuh dalam menilai nih, oh resiko di perusahaan itu seperti apa, pengendalian internalnya bagaimana. Lalu untuk aktivitas pengendaliannya, umumnya, oh ini komponen yang keempat ya, aktivitas pengendalian, umumnya menyangkut kebijakan dan prosedur yang terkait dengan pembagian tugas, pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan peninjauan terhadap kinerja. Nah, jadi maksudnya tuh oke lah udah tadi kan kita udah bahas tuh di lingkungan pengendalian tuh ada kebijakan, ada SOP, ada struktur organisasi, terus udah dibantu juga ada sistem misalnya gitu kan, ada ERP misalnya. Terus abis itu udah ada penilaian risiko nih, terus mitigasinya udah oke, bla bla bla. Nah, kita juga perlu nih komponen keempat, pengendalian. Nah, di dalam menjalankan semua itu udah ada pembagian tugas belum? Jangan sampai yang beli barang, yang bayar barang, yang terima barang orang yang sama misalnya. Atau terkait misalnya pengendalian fisik nih, pengendalian fisik dalam untuk aset dan dokumen ya maksudnya. Jadi, apakah aset-aset itu sudah dikendalikan dengan baik gitu? Ada nomor aset nggak gitu? Siapa yang pegang list aset tetap misalnya? Jadi yang pengendalian terhadap fisik maupun dokumen-dokumen udah dilakukan dengan benar atau belum gitu? Atau misalnya dokumen-dokumen invoice di finance, apakah sudah semua dirapikan gitu? Dikasih nomor, ada binder, habis bayar ada stempel lunas udah sampai segitu belum? Ada pengendaliannya nggak dokumen-dokumen ini? Apa jangan-jangan ketika auditor minta, aduh dokumen ini hilang, aduh dokumen ini nggak tahu di mana. Nah, kalau kayak gitu kan kita jadi aware gitu kan. Wah, ini gimana nih kalau dokumen aja tuh nggak diarsip dengan baik, misalnya seperti itu. Jadi yang komponen pengendalian internal yang keempat ini juga penting. Sama peninjauan terhadap kinerja. Nah, kalau sudah menjalankan itu semua, ada nggak sih istilahnya kayak si verifikasi internalnya lah dari si auditinya itu. Jadi apakah mereka pernah cek-cek random gitu secara internal terkait proses sudah berjalan dengan baik atau enggak seperti itu. Kalau si auditi kita udah menjalankan hal-hal kayak gitu kan kita juga jadi lebih tenang gitu karena oke berarti ya dokumen udah rapi kok, nggak perlu banyak cari, aset juga semua udah didokumentasikan, udah pakai barcode, bla bla bla. Jadi kita bisa make sure, oke, harusnya sih kalau dengan pengendalian yang seperti ini,
meminimalisir terjadi kesalahan gitu. Lalu pemantauan, komponen yang kelima ya, pemantauan, penilaian efektivitas rancangan dan pelaksanaan pengendalian internal secara periodik dan terus-menerus oleh manajemen. Jadi pemantauan ini kita menilai itu efektivitas segala rancangan yang tadi kita bahas tuh di 4 komponen, efektivitas rancangannya dan pelaksanaannya. Jangan sampai bikin-bikin SOP nggak dijalanin gitu, buat apa? Nah, kita ngecek tuh pemantauannya. Terus, apakah dilakukan periodik sama manajemen? Dan apakah kita lihat tuh, apakah sudah dijalankan atau diperbaiki dengan semestinya. Nah, contohnya ini, kalau laporan audit internal masuk yang mana, Kak? Nah, itu masuk ke pemantauan. Ada laporan audit internal, terus ada laporan penyimpangan atas aktivitas pengendalian. Misalnya nih ada nih karyawan yang cepu-cepu lah gitu ke auditor. Itu dokumennya nggak disimpan tuh, itu cuma ditaruh sembarangan tuh. Biasa kan ada lah karyawan-karyawan yang begitu. Atau misalnya terkait WHS, whistleblowing juga masuk ke sini. Jadi dari sini kalau kita sebagai auditor lihat, oke, udah rapi kok semuanya, kebijakan ada juga pengawasan dari Dewan Komisaris dan Komite Audit, terus pencatatan juga sudah dibantu ERP, resiko juga udah si auditi udah bikin list risk assessment gitu kan, dan mitigasinya, pengendaliannya juga jalan, pemantauannya juga ada internal audit dan lain-lain. Ya harusnya sih dari kita juga kayak oke, resikonya tuh jadi lebih turun gitu loh, karena paling nggak dari si auditinya itu udah apa ya, udah memprotek dirinya sendiri juga dengan baik gitu. Jadi nanti ketika kita audit ya kita jadi punya ya gambaran lah bahwa harusnya sih lebih udah apa ya, perusahaan udah berusaha untuk meminimalisir terjadinya kesalahan gitu-gitu. Itu sih. Jadi nanti ngaruh juga pas kita audit. Lalu next slide-nya ini sepertinya slide terakhir sih. Nanti soalnya kan materi audit evidence dan audit report sama audit opinion kan besok kan. Nah, ini yang slide terakhir, auditing in relation to internal control. Nah, jadi ya udah Kak, apa sih hubungannya pengendalian internalnya perusahaan sama audit? Nah, balik lagi nih, internal control yang efektif dan efisien itu yang kita mau make sure gitu, sudah efektif atau dan sudah efisien belum sih? Apalagi kalau dia audit internal ya. Lebih lebih ini lagi, lebih aware lagi nih terkait pengendalian internal. Terus, pengujian atas pengendalian diarahkan pada efektivitas pengendalian internal, baik dalam rancangan maupun pelaksanaannya. Jadi, kita akan di audit itu ngecek kan terkait pengendalian internalnya itu, baik rancangan maupun operasional pelaksanaannya itu sudah efektif dan efisien atau belum. Nah, hal-hal ini dilakukan dengan cara ya, misalnya tanya jawab dengan personel terkait internal control, diskusi atau inquiry yang tadi itu prosedur audit yang tadi, atau pemeriksaan dokumen dan catatan terkait internal control, pengamatan aktivitas yang berhubungan dengan internal control dan reperformance oleh auditor terhadap prosedur internal control. Jadi ya balik lagi seperti yang tadi, bahwa kalau internal controlnya udah oke, ketika kita recalculate, ketika kita reperformance, ketika kita observasi, ya semuanya relatif lebih rapi gitu, karena dari perusahaannya atau dari auditi udah menjalankan pengendalian internal dengan baik. Jadi lebih apa ya, kita juga secara resiko lebih rendah, bukti auditnya juga bisa lebih sedikit dibanding kalau dia nggak ada sama sekali pengendalian internal misalnya, atau minim pengendalian internal di perusahaannya itu, kita jadi was-was nih, wah, dokumen aja nggak rapi, waduh ini pencatatan masih manual, errornya gede nih bisa jadi gitu. Jadi kalau berhubungannya dengan itu sih tadi, bukti audit sama risiko audit sih, seperti itu. Kalau internal kontrolnya udah oke, ya itu bukti audit kita jadi bisa lebih sedikit. Begitupun sebaliknya. Itu sih. Oke, untuk materi hari ini sampai sini. Yang besok audit evidence, audit opinion, sama audit report kita bahas besok ya, teman-teman. Oke, saya stop share. Thank you. Saya kembalikan kepada Axel. Silahkan. Oke, thank you Kak Maria untuk materinya hari ini. Kalau misalnya Kak Maria mau minum dulu, boleh banget nih Kak sebelum kita masuk ke sesi talk show.
Jadi buat sembari aku juga mau reminder ke teman-teman semua gitu ya, ke Risers, jangan lupa buat isi form yang sudah dikirimkan oleh hari Senin buat kalian yang mau dapat klaim voucher tambahan dan juga layanan konsultasi karir gratis bersama dengan hari Senin gitu ya. Dan buat Riser semua yang ada pertanyaan, boleh banget disiapin pertanyaannya karena sebentar lagi kita bakalan masuk ke sesi Q&A. Tapi sebelum itu kita mau ada talk show dulu sebentar dan buat teman-teman yang ada pertanyaan boleh drop pertanyaannya di link Slido yang nanti akan dikirimkan oleh tim hari Senin kayak gitu. Oke, kalau gitu untuk sesi talk show-nya bisa langsung dimulai, Kakak. Iya, bisa silakan Axel. Oke, thank you, Kak. Aku izin mulai untuk talk show-nya. Tadi kan kita udah ngebahas mungkin lebih terkait dengan teknis audit sendiri ya, Kak. Tadi kayak Hmm. aku perhatiin ada audit prosedur, kemudian juga tadi ada materialitas dan lain sebagainya. Nah, ngomongin soal tekniknya sendiri. Orang auditor itu tuh sebenarnya kalau dari segi soft skill-nya kira-kira apa aja sih, Kak, yang penting dan juga dibutuhkan oleh seorang auditor? Teknis soft soft skillnya ya, soft skill sama Iya, soft skill. hard skill. Iya, Kak. Oke. Oke, kalau soft skill sih lebih ke kemampuan analisa, komunikasi, leadership sih ya ya harus belajar sih. Kita kan berharapnya akan naik jabatan terus ya. Cuma paling kalau yang awal-awal paling analisa critical thinking. Karena kan auditor tuh harus apa ya? Dia kepo tapi gimana ya? Maksudnya agak suoson gitu loh. Suusonnya dalam artian ini bener nggak sih? Ini dia bohong nggak sih? Ini bener nggak sih? Kayak gitu lebih ke ya gitulah. Kalau bahasanya kita sih skeptis lah ya, skeptis. Pokoknya kemampuan analisa, terus skeptisism sama ini sih tadi problem solving sama komunikasi. Komunikasi juga penting karena kita kan audit biasanya berhubungan sama eh, pihak luar ya, pihak luar yang bahkan bisa jadi jabatannya lebih tinggi di atas kita gitu atau misalnya orang-orang yang dia secara jabatan memang tinggi gitu di satu perusahaan itu gitu. Jadi kita perlu skill untuk komunikasi juga gimana cara ngomong dengan mereka apalagi biasanya udah bapak-bapak ibu-ibu gitu. Jadi cara komunikasi yang baik, minta datanya gimana sih yang baik gitu komunikasinya biar nggak bikin audit kesel gitu. Kalau udah kesel udah susah dan mau minta data. Jadi ya, paling itu sih. Kalau hard skill yang teknik-teknik sih mungkin em, kemampuan ini sih, apa namanya, Excel gitu-gitu. Karena kan kita banyak berhubungan sama data kan. Itu data bisa ribuan row. Nah, itu gimana caranya untuk kita summarize dan akhirnya kita bisa lihat gitu, bisa baca informasi dari situ gitu. Mungkin itu sih sama kemampuan Inggris mungkin. Itu sih. Oke, Kak, thank you. Tadi aku tertarik nih, Kak, masalah skepticism gitu ya, Kak. Berarti apakah seorang audit ini dalam tanda kurung gitu, apakah dituntut harus bisa mengeluarkan asumsi-asumsinya kayak kok gini bisa gitu ya? Apa karena ini? Jadi apakah seorang audit itu harus kayak apa ya, menyiapkan jawaban-jawaban terburuk atas asumsi yang mereka buat gitu, Kak? Harusnya sih iya. Karena kan kita mikirnya, misalnya nih ketika ada satu dokumen nggak ada, kita tuh udah berprasangka buruk tuh. Kayak, aduh, ini ada nggak nih terjadi bener nggak nih transaksi ini nih? Apa dihilangin apa gimana nih gitu. Kalau ya kayak gitulah. Jadi ada ada apa ya apa ya skeptis lah yang jalan gitu terkait hal itu. Kalau kita ketemu hal-hal seperti itu. Dan ya itu cara-cara menjawab yang tadi Axel bilang em, bener nggak sih ini apa jangan-jangan dia gini ya tapi balik lagi sebenarnya bukan suuson dalam bad way ya tapi lebih ke kita mempertanyakan aja sih lebih kayak kepo mempertanyakan terkait sesuatu lebih ke kritis tadi sih itu sih tuh. Oke, berarti kalau aku simpul nih, Kak, audit ini berarti selain dia emang curigaan, tapi curigaannya ini tuh dia divalidasi kembali gitu ya, Kak. Jadi nggak Ya, yang gimana-gimana banget. Oke. iya betul. Oke, aku lanjut dulu ya, Kak, ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin eh, mewakili gitu ya pertanyaan dari teman-teman gitu. Karena aku lihat tadi banyak juga nih, Kak, backgroundnya yang bukan dari akuntansi. Karena yang aku Mm, tahu pribadi kan kalau auditor itu mungkin identik sama anak-anak akuntansi gitu ya, Kak. accounting, Nah, betul. gimana sih, Kak, buat mungkin mahasiswa yang latar belakangnya itu latar belakang pendidikannya itu agak jauh gitu misalkan dari akuntansi dan lain sebagainya dan
mereka itu ingin untuk terjun di dunia auditor. Apakah ada tips and triknya nih Kak buat mereka yang pengen switching karir? Switching karir ya. Oke, kalau aku jawab dalam dua kondisi ya. Kalau switching karirnya itu dia masih anak accounting, tapi misalnya yang tadi ada kan yang aku baca tuh dari pajak tapi pengen jadi audit gitu. Ya. Paling em, tips-tipsnya yang mau belajar sih. Jadinya kan jatuhnya kamu switch karir, berarti belajar dari nol lagi gitu. Itu sih mau belajar, rendah hati lah untuk belajar. Walaupun kalau kamu switch karir kan bisa jadi umurmu udah berapa, tapi kamu baru mau switch gitu kan. Tapi masih satu bidang sih sebenarnya, ekonomi gitu kan, accounting. Ya paling kerendahan hati untuk belajar sih, untuk belajar, mau diajar. Nah, kalau misalnya yang bukan accounting, sebenarnya bisa sih, bisa yang non accounting itu. Jadi kalau beberapa perusahaan itu lulusan manajemen tuh bisa jadi accounting, sorry jadi auditor, tapi auditor internal ya. Auditor internal itu bisa sih manajemen atau sistem informasi. Nanti sistem informasi itu paling dia bantu audit IT. Kan ada IT audit kan. Ya, sambil nanti diajarilah untuk audit internal yang prosedur yang lain gitu. Bisa sih kalau yang non audit itu. Bahkan saya pernah interview satu anak, dia dari teknik loh. Dari teknik, terus tapi jadi auditor internal di satu perusahaan. Nah, kenapa dia dipilih? Karena namanya audit perusahaan yang teknis begitu kan butuh pengetahuan teknis juga kan, teknik kimia gitu-gitu. Jadi anaknya ini udah punya pengetahuan itu tinggal diajarin cara ngauditnya. Dia punya ilmunya gitu. Tapi ya itu kalau misalnya yang bukan accounting sih intinya juga harus itu sih harus ya sebenarnya mirip sih harus belajar lah, harus belajar lagi gitu dari awal. Itu sih sebenarnya itu sih yang penting udah mau belajar jadi ya tinggal nanti diajarin itu sih. Tapi bukan berarti nggak bisa, bisa-bisa aja. Cuma kalau KAP nggak boleh ya. Kalau KAP harus accounting, nggak boleh. Paling kalau yang non itu yang di internal audit lah, gitu. Kalau yang non accounting tuh. Oke, thank you Kak untuk jawabannya. Jadi masih possible banget gitu ya kalau misalnya teman-teman mau jadi internal auditor gitu, misalnya dari jurusan yang bukan accounting ya Kak. Iya. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir Kak dari aku sebelum kita move ke sesi Q&A dari Racer semua. Sepertinya udah banyak pertanyaan nih dari teman-teman untuk Kak Maria. Terakhir Mm-mm. mungkin tantangan terbesar nih Kak. Selama kan tadi kan aku lihat experience Kak Maria mulai dari junior auditor, kemudian ada internal auditor dan juga sekarang menjadi anggota komite audit nih Kak. Kira-kira Mm-mm. tantangan terbesar apa sih yang Kak Maria hadapi di sepanjang karirnya sebagai auditor Kak? Tantangannya sih mungkin aku jawab juga ini ya internal eksternal ya. Kalau misalnya tantangan internal itu diri kita sendiri kan. Kemauan kita untuk belajar sih. Kadang udah males gitu loh. Maksudnya orang udah capek kerja, masih harus belajar. Baik internal maupun eksternal audit kan dituntut untuk terus mengembangkan kompetensi kan. Apalagi kalau dia udah ambil sertifikasi. Nah itu, jadi internal tuh lebih ke tantangan untuk belajar sih. Untuk belajar, update ilmu, dan lain-lain. Nah, terus kalau eksternalnya sih tantangan eksternal mungkin ya itu em, menghadapi orang-orang auditi, klien, manajemen yang banyak, terus berbagai usia, terus berbagai sifat dan karakteristik gitu. Jadi itu juga tantangan sih kayak menghadapi orang seperti ini tuh kayak gimana ya, apalagi kalau yang udah generasinya udah berbeda gitu. Jadi kan beda gitu loh. Mungkin bagi kita nggak masih oke, bagi mereka nggak sopan dan lain-lain. Jadi ngaruh gitu yang terkait cara komunikasi kayak gitu. Pas kita minta data, kita kan minta data nih ke mereka yang punya data. Nah, cara kita komunikasi itu gimana? Jadi paling tantangannya itu sih menghadapi orang-orang yang punya jabatan dengan karakteristiknya yang berbeda-beda. Kalau ketemu yang baik, baik banget, yang open gitu. Kalau ketemu yang kurang apa ya sebutannya ya, kurang mau bekerja sama, kurang kooperatif ya, ya gimana kitanya gitu ya tantangannya paling itu sih.
Oke, thank you Kak Maria untuk sharingnya di sesi talk show siang hari ini. Sekarang kita Mm-mm. mau melanjutkan untuk sesi Q&A dari Riser semua. Mungkin dari operator boleh bantu untuk share screen pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di Slido. Buat teman-teman yang pertanyaannya sama, mungkinnya yang ada di Slido boleh langsung di like aja gitu pertanyaannya, biar up di Slido-nya. Oke, oke, ada 25 pertanyaan nih Kak yang udah masuk. Aku izin bacain ya Kak untuk pertanyaan pertama. Oh ya, sebelumnya buat teman-teman yang mau bertanya jangan lupa ini ya, apa namanya? Namanya dimasukin karena nih kok rata-rata anonimus semua. Oke, mungkin yang pertama bukti audit. Bukti audit itu apa? Bukti audit apa untuk asersi dan juga RO Kak? Oh, bukti audit apa untuk asersi right and obligation ya? Oke, ini langsung jawab atau langsung jawab kan? Iya, langsung jawab Kak. Oke, aku izin jawab ya. Siapa yang bertanya, thank you. Buat yang bertanya semua, thank you. Aku coba jawab satu-satu. Kalau bukti audit ini, kan sebenarnya kita akan bahas besok. Tapi kalau terkait asersi right and obligation atau hak dan kewajiban, contohnya apa? Misalnya, aku jawabnya pakai contoh ya. Misalnya, kamu lagi mau ngecek terkait hutang nih, hutang, hutang bank misalnya. Hutang bank kan terkait dengan right and obligation kan, obligation perusahaannya nih atau auditinya. Nah, bukti auditnya bisa aja kamu pinjam perjanjian dengan banknya. Terus misalnya bank garansi atau misalnya ya lebih kebanyakan sih perjanjian sih. Jadi ngecek apakah benar-benar ada hutang itu dan benar-benar kita punya obligasi nih ke bank senilai segitu gitu. Dengan apa biasanya kan suka ada tuh syarat-syarat dari bank harus mempertahankan cash flow bla 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 gitu atau misalnya jaminannya adalah inventory dengan nilai bla bla bla. Nah, paling dari contohnya kalau misalnya mau ngecek hutang ya kayak gitu, right and obligation-nya kita cek ke perjanjiannya, bukti auditnya lebih ke perjanjiannya. Atau misalnya oh, itu obligation ya. Kalau right misalnya piutang, misalnya kita ada misalnya kita retailer nih, terus kita kasih piutang ke toko-toko. Nah, buktinya misalnya kita bisa lihat faktur penjualannya. Jadi tergantung tergantung kita lagi ngaudit apa, terus prosedurnya apa gitu. Tapi kurang lebih contohnya seperti itulah. Kayak gitu. Contoh satu right, satu obligation. Kayak gitu. Oke, thank you Kak Maria untuk jawabannya. Aku next dulu ke pertanyaan selanjutnya. Oke, Mm-mm. tadi tips auditor pemula kayaknya udah dijawab juga ya Kak waktu talk show. Mm-mm. Aku skip dulu ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara memastikan prosedur audit seperti audit cash, konfirmasi bank sesuai standar IAPI meski tidak disebutkan secara eksplisit dalam SA? Gini sih, kalau yang pasti kan kita pas ngaudit itu kita harus sesuai dengan standar dong. Jadi apa standarnya seperti apa, minimal kita akan lakukan itu. Nah, kalau misalnya kita misalnya nggak disebutkan secara eksplisit dalam standar audit ya, tapi kalau kita butuh untuk melakukan suatu audit prosedur tambahan, ya nggak apa-apa kita lakukan aja gitu. Yang penting eh, membuat menambah keyakinan kita akan prosedur audit yang kita lakukan dan akan audit yang kita lakukan itu gitu. Walaupun mungkin standar audit cuma bilangnya 3 prosedur, tapi kalau kita mau tambah lagi, ya nggak apa-apa, asalkan toh menambah keyakinan kita gitu. Contohnya kan di sini audit kas konfirmasi bank. Nah, konfirmasi bank kan ya, kalau secara standar kan kita disuruh konfirmasi kan, tapi kalau andai kata konfirmasinya nggak balik kan kita bisa lakukan yang lain gitu, misalnya subsequent event atau apa. Jadi em, sebenarnya bukan cara memastikan prosedur auditnya sih, jadi make sure aja bahwa yang kita lakukan itu udah cukup untuk keyakinan yang memadai yang kita perlukan gitu sebagai auditor. Itu sih. Oke, thank you Kak untuk jawabannya. Aku lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana membuat portofolio bagi pelamar auditor yang non pengalaman nih Kak? Pelamar auditor yang non pengalaman, fresh graduate, tapi accounting atau bukan. Nah, kalau
Berarti aku coba jawab dua-duanya ya. Kalau portofolio bagi pelamar auditor yang non, jadi oke, fresh graduate, tapi mau apply sebagai auditor. Kalau misalnya dia jurusan accounting, lulusan accounting, itu kamu perbanyaklah, kalau bisa ada magang. Magang, terus habis itu apa sertifikasi. Please dari kuliah, mending kalau bisa mulai cari-cari tahu dah itu sertifikasi. Kan kalau kalian udah lulus, terus lumayan kan kalau udah lulus CPA tingkat dasar, udah portofolio banget itu. Terus atau misalnya sertifikasi lain lah yang bisa kalian ikut. Atau CFA, kan CFA juga dari semester 5 udah bisa. Itu sih, jadi lebih ke magang, terus sertifikasi, iya sih, atau mungkin ya tapi kecil sih kayak pengalaman lomba-lomba mungkin kalau ada yang terkait accounting gitu. Nah, kalau yang kalau fresh graduate tapi dia non accounting, nah ini susah nih. Paling lebih ke ini sih pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa bantu kalau misalnya kayak kalian ikut hari Senin nih, berarti kan udah pernah ikut learning course audit gitu. Jadi walaupun kalian bukan dari accounting, tapi adalah dikit-dikit tahu lah terkait audit. Terus bisa juga pengalaman misalnya pernah ngelakuin, misalnya pernah bantuin audit di mana gitu, tapi mungkin kalian ya junior atau apa gitu sih yang non, atau mungkin kalau misalnya kalian orang IT, System Information, ya lebih ke portofolio kalian misalnya sertifikasi apa yang pernah yang terkait IT, dan itu kan akan bantu ketika nanti audit IT gitu. Ya gitu sih kurang lebihnya sih magang, pengalaman lomba, pengalaman organisasi, sertifikasi, kurang lebih itu sih. Oke, thank you Kak Maria. Berarti untuk portofolio auditor sendiri itu kurang lebih yang mungkin lebih powerful itu berarti terkait sertifikasi ya Kak? Atau bagaimana nih Kak? Kalau sekarang sih banyak perusahaan mulai lihat sertifikasi juga ya. Apalagi kalau kalian udah CPA tingkat dasar, kalau yang auditor eksternal ya, sudah CPA tingkat dasar kan udah bantu banget lah itu. Atau misalnya jangan sertifikasi, misalnya course-course kayak hari Senin atau brevet pajak gitu-gitu yang ya bantu juga sih. Itu bantu dan ya itu, tapi sertifikasi penting sih teman-teman untuk diambil gitu. Karena itu akan bikin kalian lebih stand out. Seperti itu. Oke, thank you Kak Maria untuk masukannya. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau kerja di bidang auditor nih Kak, itu tuh butuh bahasa Inggris nggak sih Kak? Butuh, butuh. Apalagi kalau kalian, kalau di KAP ya, kalau dulu pengalamanku sih laporannya bilingual ya. Jadi ada Inggris Indonesia. Walaupun mungkin kalau auditor awal-awal mah masih belum yang bikin report ya, tapi kan paling nggak kalian ngecek report. Jadi perlulah untuk ngerti bahasa Inggris. Belum lagi kalau kalian dapat klien, misalnya kalian lagi audit perlu komunikasi juga tuh. Kadang ada manajernya kan orang luar. Jadi ya perlu perlu untuk bahasa Inggris sebagai auditor, baik di auditor eksternal maupun internal. Itu sih. Oke, thank you Kak untuk jawabannya. Aku lanjut nih. Akhirnya ada yang bertanya dengan nama nih Kak. Ada pertanyaan dari Kak Lauren. Kak, apakah buat jadi auditor setelah lulus S1 harus ada sertifikasi tertentu? Nah, itu tadi sih Lauren. Jadi apa kalau kalau bisa sih iya. Apalagi kan sekarang kayaknya udah lebih dipermudah gitu loh untuk anak yang belum lulus pun atau mahasiswa untuk ikut sertifikasi. Harus ada sertifikasi tertentu. Kalau kamu tanya harus atau enggak. Tapi akan jauh lebih baik, kamu akan jauh lebih stand out kalau kamu punya sertifikasi gitu. Kalau bilang harus sih enggak juga, banyak juga sih yang enggak ada sertifikasi bisa juga kok jadi auditor. Cuma kalau kamu bisa punya CPA atau CA atau CFA gitu atau CIA itu udah sangat bantu banget sih untuk stand out gitu, dan pasti kan orang akan menilai kamu nggak ya, gaji yang punya sertifikasi sama yang nggak punya beda lah harusnya kayak gitu. Itu sih tidak harus tapi disarankan punya tuh. Oke, thank you Kak Maria. Jadi nggak harus ya teman-teman, tapi kalau misalnya kalian mau bikin diri kalian one step gitu ya di atas kandidat lainnya, mungkin bisa Mm-mm. dijadiin opsinya.
Oke, Betul, betul. Karena buat apa? Misalnya kalau kalian apply sama-sama semua sarjana ekonomi, ya bedanya apa gitu. Paling yang bisa bantu kalian itu pengalaman organisasi. Tapi kalau misalnya udah nggak punya sertifikasi, nggak punya pengalaman organisasi, iya sih IP-nya 4 sih. Tapi kalau nggak ada hal, ya banyak, yang IP-nya 4 juga banyak. Belum lagi yang lulusan universitas negeri, banyak juga. Jadi kayak, apa ya, buatlah dirimu berbeda gitu. Ya itu, paling sertifikasi atau lumayan lah kalau udah ikut brevet atau pengalaman jadi asdos, ya bisa lah yang kayak kayak gitu untuk bantu. oke, oke. Thank you Kak Maria buat inputnya. Buat teman-teman boleh banget nih di notes ya. Oke, aku lanjut dulu Kak ke pertanyaan selanjutnya. Perbedaan yang paling jelas nih Kak antara audit entitas privat dengan entitas publik itu di bagian mana ya Kak? Kalau izin menjawab ya, kalau audit entitas privat itu dokumennya gimana ya? Secara informasinya tuh kita sulit untuk cari gitu, karena nggak tersedia kan nggak tersedia lah kayak laporan. Maksudnya gini loh, kalau entitas privat itu kan dia mengkeep informasinya buat dia gitu, jadi nggak sembarang orang bisa dapat, bisa akses ke informasi itu gitu. Jadi ketika kita mau cari benchmark dan lain-lain tuh agak susah nih. Tapi kalau dia entitas publik enak. Misalnya kita lagi audit perusahaan jasa, kita mau tahu nih, ini pendapatan si perusahaan jasa jasa apa ya? Contohnya jasa apalah misalnya nanti kalian bisa benchmark nih sama perusahaan lain nih karena misalnya di bank sorry di bursa efek kan banyak tuh laporan tahunannya. Kalian bisa make sure, oh ternyata di jasa ini, industri ini, wajar kok pendapatannya kurang lebih segitu. Jadi kalian punya benchmark, tapi kalau entitas privat, sudahlah, itu udah susah. Karena cari informasi udah susah, kalaupun kalian mau bandingin sama yang sama yang udah publik juga belum tentu apple to apple gitu. Jadi itu sih lebih ke susah cari informasinya sih, seperti itu. Oke, thank you Kak Maria untuk jawabannya. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayaknya ini udah juga ya Kak kejawab terkait dengan seorang fresh graduate yang nggak ada pengalaman. Kira-kira bisa nggak Mm-mm. kalau dia berbekal pelatihan? Tadi jawabannya bisa-bisa aja gitu ya. Malah Bisa pelatihan dan aja. juga sertifikat itu bikin kalian lebih stand out gitu ya Kak. Cuma balik lagi ya, kalau ke AP nggak bisa. Oh iya, Iya, kalau KP nanti nggak bisa ya teman-teman. nanti dibilang, oh kata Kak Maria bisa yang non accounting, iya bisa, tapi untuk auditor internal ya. Tapi kalau auditor eksternal yang benar-benar kantor akuntan publik nggak boleh, biasanya harus tetap accounting sih. Karena kan yang kalian cek benar-benar akun per akun laporan keuangan, jadi harus punya ilmunya itu sih. Kalau auditor internal boleh. Oke, oke. Thank you Kak untuk notes-nya. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana meminimalisir bukti atau data yang diserahkan ke auditor itu tercecer dan juga hilang? Nah itu, jadi kalau ketika kalian ngaudit terus pinjam data, biasanya kan banyak tuh suka dikasih langsung berdus-dus tuh dokumen-dokumen. Buatlah ini tanda terima gitu loh. Jadi pas nanti biasanya auditinya atau biasa suruh minta tolong OB lah untuk antar atau bagian yang ngurusin dokumen lah, dokumen kontrol misalnya dia antar. Nah, nanti untuk meminimalisir ada yang hilang gitu, bikin tanda terima. Oke, kita sama-sama cek ya. Jadi masih ada orangnya tuh di situ. Ini dus pertama ada 10 dokumen, dus kedua ada 3 dokumen. Jadi sama-sama bikin, kalau nggak satu orang aja sih, misalnya dari auditor yang bikin, nanti masing-masing tanda tangan, auditor tanda tangan, yang antar juga tanda tangan. Jadi dan di fotokopi dua-duanya pegang. Jadi andai kata hilang, ya kalau hilangnya di auditor ya berarti kita dong yang salah. Maksudnya ya sesuai tinggal cek tanda terimanya. Tapi kalau misalnya pas kita udah balikin terus hilang, ya kan, loh ini kan di tanda terima kita cuma terima segini loh gitu. Jadi kalian punya bukti. Dan bagi auditornya sendiri biar nggak hilang, jangan bawa pulang ya dokumennya. Tapi maksudnya tuh misalnya minimalisir lah untuk bawa pulang dokumen. Aku ngerti sih kadang auditor eksternal kan bawa pulang dokumennya lanjut gitu kan di hotel atau di rumah gitu kan. Tapi kalau bisa minimalisir, takut dia hilang, kececer, atau apa, takut-takut tumpah kena minuman atau apa, minimalisir lah untuk membawa bukti-bukti dokumen itu keluar dari tempatnya gitu, dari perusahaan. Itu sih.
Oke, Kak. Mungkin untuk aku mau nanya follow up dari pertanyaan ini, Kak. Terkait dengan buktinya sendiri itu berarti apakah sah-sah saja apabila ditulis dalam secari kertas menggunakan tulisan tangan gitu atau harus kayak dia itu di print out gitu menggunakan komputer, Kak, untuk bukti tanda terima ya? Oh, tanda terimanya. Ya. Tanda terimanya sih bebas sih, tulis tangan juga nggak apa-apa sih. Yang penting yang apa, tapi kan kalau tulis tangan, tapi kalau terlalu banyak dokumennya kan ya lumayan gitu. Biasanya kan auditor udah minta data itu, udah Excel kan tinggal di print, tinggal kalian checklist aja sebenarnya di situ. Tapi kalau mau print, tapi kalaupun mau tulis tangan ya nggak apa-apa juga. Tapi yang pasti make sure ada tanda tangan dua pihak, jadi biar jelas gitu. Oke, thank you Kak Maria untuk jawabannya. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Dwiki. Tips untuk jadi auditor pemula dan apa bedanya auditor internal dan auditor eksternal, Kak? Mm-mm. Oke, jadi kalau untuk tips sebagai auditor pemula tadi udah dibahas sedikit ya Dwiki yang tadi didiskus sebelumnya. Kalau bedanya auditor internal eksternal itu, jadi kalau auditor eksternal dia itu pertama kerjanya di suatu kantor namanya kantor akuntan publik atau KAP. Terus dia lebih fokus ke mengecek kewajaran laporan keuangan. Jadi nanti ngecek tuh kas, bank, piutang, beban, pendapatan dan lain-lain ke situ. Fokusnya besarnya ya utamanya. Terus biasanya harus anak accounting tuh lulusan accounting yang kerja di situ. Nah, kalau misalnya auditor internal itu dia itu bekerja di company gitu, di company mana aja gitu sebagai auditor internal di perusahaan itu. Dia tapi tugasnya apa nih selain ya ngecek-ngecek, dia lebih fokus ke ngecek efektivitas dan efisiensi pengendalian internal sih dan operasional di satu perusahaan itu. Apakah proses bisnisnya sudah berjalan dengan efektif dan efisien? Apakah pengendalian internalnya sudah dijalankan atau tidak? Eh, Terus event pun sudah berjalan kan belum tentu efektif ya. Dicek juga tuh efektif dan efisiennya. Terus kalaupun finansial ngaudit finance tapi nggak yang kayak sedetail si auditor eksternal sih kayak gitu. Jadi eh, tujuannya udah beda. Jadi kalau internal audit dia lebih fokus ke proses bisnis, pengendalian internal seperti itu. Ya, dan kalau auditor internal ya itu makanya karena dia lebih ngecek operasional, jadi nggak harus accounting, orang sistem juga bisa, orang manajemen juga bisa. Bahkan tadi saya cerita, dia saya interview orang, dia anak teknik loh, tapi internal audit di perusahaan itu gitu, karena dia punya ilmunya, jadi dia nggak tahu tuh ngaudit apa yang harus dicek gitu. Itu sih. Oke, thank you Kak Maria untuk penjelasannya. Jadi makin clear gitu ya Kak, kalau misalnya audit eksternal itu berarti emang lebih terkait keuangannya. Makanya yang Mhm. dicari itu tuh mostly anak akuntansi. Sedangkan kalau internal auditor itu lebih ke bisnis prosesnya gitu ya Kak berarti, pengendalian internal. Oke, Ya. aku lanjut dulu Kak ke pertanyaan selanjutnya. Oke, terkait karir ini sepertinya udah terjawab ya tadi di atas juga. Kemudian sertifikasi juga udah. Boleh di-scroll. Oke, ada pertanyaan dari Kak Andi. Bagaimana proses konfirmasi yang dilakukan oleh auditor? Apakah auditor langsung mengirimkan surat konfirmasi kepada pihak ketiga atau bagaimana? Oke, thank you Andi. Oke, jadi proses konfirmasinya ini, misalnya nih, misalnya saya mau konfirmasi terkait ya macam-macam, bisa hutang bank, bisa hutang kita ke misalnya ke vendor siapa atau ke supplier siapa, atau misal bisa juga kita konfirmasi terkait apa namanya eh, apa modal saham bisa juga. Jadi kita kirim konfirmasinya ke pemegang saham gitu. Nah, tapi aku kasih contoh yang bank aja deh. Jadi kalau misalnya kita mau make sure-nya ada hutang bank berapa rupiah lah. Nah, nanti si auditornya itu minta tolong nih ke auditinya. Kamu kirimin surat konfirmasi dong ke bank A untuk konfirmasi nilai utangmu ini nih. Tapi si Bang A itu harus balasnya langsung ke saya ya, ke auditornya gitu. Jadi ada templatenya. Jadi nanti si auditor kasih templatenya ke si nanti auditi yang print surat konfirmasi itu pakai logonya si auditinya itu, si perusahaan yang kita lagi audit itu. Nanti isinya kurang lebih begini, apa sehubungan dengan audit yang sedang berjalan bla 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 bla, kami mohon konfirmasi saudara terkait hutang bank kami senilai misalnya 1 miliar.
Nanti tinggal kita centang, nanti si pihak ketiganya tinggal centang tuh sesuai atau tidak. Mohon konfirmasi ini dikirimkan langsung pada auditor kami di misalnya KAP apa, alamat, nomor telepon, bla 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 gitulah. Jadi surat itu nanti yang kirim tetap auditinya. Tapi kirim ke banknya itu misalnya, tapi nanti banknya itu akan balas ke auditornya, akan kirim langsung ke auditornya. Jadi nggak lewat auditinya, kalau lewat auditinya ntar diganti kalau nggak sesuai. Jadi langsung kirim ke auditornya, jadi auditornya yang akan terima tuh. Nanti di situ bisa dilihat, oh angka ini sesuai atau tidak. Kalau sesuai, dia centang sesuai, dia tanda tangan, si banknya tanda tangan, cap. Nah, kalau nggak sesuai, dia akan tulis tuh, oh di catatan kami hutang banknya segini gitu. Nanti jadi dikonfirmasi seperti itu. Nanti suratnya dikirim balik ke auditornya. Jadi nggak lewat auditinya lagi, lewat auditornya. Apa langsung ke auditornya seperti itu. Oke, thank you Kak Maria. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya terkait dengan tantangan gitu. Tadi tantangan sebenarnya udah sempat dibahas ya waktu talk show, tapi Mm-mm. ini mungkin lebih detail nih Kak, tantangan khusus terkait dengan mendeteksi kecurangan. Mungkin dari Oke, Kak Maria ada yang mau ditambahin? iya. Ini tantangan khusus, berarti dia lebih fokus ke auditor eksternal ya, dibandingkan auditor internal. Nah ini, kalau ini aku coba jelasin ya. Kalau auditor internal itu, karena dia kan sebenarnya hari-hari di perusahaan itu gitu. Jadi dia pasti lebih kenal tuh orang-orangnya, prosesnya, busuk-busuknya dia tahu lah gitu. Apa? Jadi dia lebih bisa lah detect gitu kalau ada yang nggak beres. Tapi kan kalau auditor eksternal kan udah orang luar, datangnya juga cuma bisa jadi setahun sekali gitu. Terus untuk mendeteksi kecurangannya tuh gimana sih? Tantangannya apa? Tantangannya itu kalau ada beberapa faktor sebenarnya. Pertama, eh, luasnya kecurangan yang terjadi sih, dan orang-orang yang terlibat gitu. Jadi kalau manajemennya misalnya melakukan kecurangan, udah bekerja sama, apalagi lebih dari beberapa orang, udah susah itu kita yang eksternal untuk detect itu ya. Itu sih paling tantangannya lebih ke karena kita nggak kenal dalam proses bisnisnya, sama ya itu tergantung luasnya kecurangan yang terjadi dan orang-orang yang terlibat. Semakin luas dan semakin banyak yang terlibat, semakin rapi ya udah lebih sulit kita untuk detect dibanding kalau auditor internal mungkin dia lebih tahu. Tapi kalau ya eksternal ya kesulitannya itu sih lebih ke apa tergantung luas dan orang-orang yang terlibat sama ya itu karena dia nggak ngerti sedalam itu gitu terhadap proses bisnis dan yang hari-hari daily to daily-nya di perusahaan auditinya itu gitu. Oke, thank you Kak Maria untuk penjelasannya. Aku lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya dari Kanida. Kak, apa Mm-mm. langkah kita sebagai auditor jika saat stok opnam ketersediaan barang itu tidak wajar, pembukuan yang nggak rapi, data tidak lengkap, dan ditanya nggak bisa jawab? Iya, oke, thank you Nida. Oke, jadi kan kalau kita opnam udah barangnya nggak misalnya nggak ada gitu atau misalnya di catatan ada tapi di fisik nggak ada atau di gudang ada tapi di catatan nggak ada terus pembukuannya nggak rapi manual tidak lengkap kepala gudang nggak bisa jawab nah itu sebenarnya itu kan baru satu satu prosedur nih itu baru prosedur stop opnam kita bisa lakukan prosedur audit lanjutan yang lain gitu. Em, yang tadi yang ada di slide tuh misalnya apa bisa konfirmasi maksudnya kalau ada barang konsinyasi ya atau kita juga bisa cek catatan di GL atau apa namanya bisa ini sih bisa pokoknya lakuin prosedur audit yang lain gitu. Atau ya udah kalau memang benar-benar no clue kayak ini kan ceritanya no clue nih nggak ada data dan lain-lain ya berarti kita sebagai auditor yang akan ngejudge nih berarti ya sudah berdasarkan hasil pemeriksaan kita ya hasilnya seperti ini gitu. Toh kita melakukan prosedur yang lain juga susah karena nggak ada datanya misalnya kan data tidak lengkap dan lain-lain. Bisa di statement seperti itu sih. Jadi nanti pas uh, uh, audit reportnya keluar kalau auditor eksternal nanti dia bisa tuh ada paragraf penekanan akan suatu hal gitu. Jadi terkait inventory masalahnya tuh data tidak lengkap bla 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 pencatatan berantakan dan lain-lain sehingga kami tidak yakin nih dengan apa angka inventorinya gitu.
Itu sih, dan kalau misalnya kayak yang kamu tanya, kalau ketemu kayak gini ya udahlah, berarti angka yang dipakai adalah angka ketika stok opnam. Udah, karena toh gimana? Ya udah kan, pembukuan nggak rapi, data kalian juga nggak lengkap. Ya udah, berarti pakai angka yang benar-benar ada di fisik itu, yang dihitung di saat itu. Oke, thank you Kak Maria untuk jawabannya. Aku next dulu ke pertanyaan selanjutnya. Mm. S1 ekonomi syariah. Tadi ini udah dijawab juga ya Kak terkait dengan apakah bisa menjadi auditor. Balik lagi kalau misalnya auditor eksternal itu mungkin lebih ke akuntansi. Selain itu possible untuk ke internal auditor gitu ya. Mm-mm. Oke, aku lanjut dulu Kak ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Andy. Izin bertanya terkait materialitas Kak. Apa bedanya dari overall materiality, materiality threshold dengan jenis materiality lainnya? Nah, ini thank you Andi. Kalau misalnya materialitas itu kan yang tadi tuh, kalau materialitas yang overall materiality, materialitas untuk satu laporan keuangan tuh. Jadi angka berapa sih yang secara laporan keuangan ini akan mempengaruhi keputusan si pengguna laporannya gitu. Misalnya ada angka tertentu lah. Nah, nanti dari situ baru tuh kita bikin yang tadi tuh PM performance materiality tuh. Berapa persen misalnya misalnya berapa persen dari atau misalnya ambil angka laba sebelum pajak gitu misalnya. Nanti ambil persentase tertentu. Nanti turun lagi tuh ke threshold TED kan atau yang SAD dan lain-lain. Jadi semakin turun tuh ke bawah. Dari satu akun misalnya karena kan nggak bisa pukul rata gitu. Jadi maksudnya mungkin akun yang satu kita pakai materiality 500 juta bisa karena transaksinya besar. Tapi kalau akun yang lain kan bisa jadi maksudnya nilainya nggak sampai segitu gitu. Jadi kan nilai materialitasnya beda gitu. Jadi turun lagi tuh ke materialitas yang per transaksi. Jadi overall baru akun baru per transaksi. Jadi itu nanti persentasenya tergantung misalnya eh, berapa persen dari materiality overall. Lalu nanti yang PM berapa PM berarti yang per akun berapa persen dari PM gitu. Nanti kayak gitu. Nah, persentasenya itu tergantung karena setiap KAP itu punya masing-masing lah gitu. Jadi disesuaikan sama KAP-nya gitu. Jadi bedanya tuh semakin turun sih. Jadi overall itu yang secara satu laporan keuangan yang semakin turun ke PM, threshold, semakin turun dia ke materialitas per akun sampai per transaksi kayak gitu. Oke, thank you Kak Maria untuk penjelasannya. Mungkin satu pertanyaan terakhir nih Kak dari Kak Riki. Auditor eksternal dan audit forensik itu spesifikasi tupoksinya apakah ada perbedaan yang jauh ya Kak? Tupoksi itu apa ya? Tugas pokok dan fungsi kalau nggak salah Kak. Oh, aduh beda beda generasi. Oke, oke. Apa tugas, fungsi dan Tugas spesifikasi? tugas pokok dan fungsi kalau nggak salah. Spesifik tugas pokok. Kalau misalnya, makanya aku nggak ngerti nih, tugas pokok atau job desk. Oke, job desk-nya lah ya. Oh, kalau misalnya, beda loh. Kalau audit, tadi pertanyaan apa? Kalau audit eksternal itu yang tadi ya, lebih ke kita meriksa kewajaran suatu laporan keuangan. Kalau forensik itu, dia tuh benar-benar turun sampai investigasi gitu loh. Jadi ketika ada fraud atau ada kecurangan, turun tuh dia apa investigasi gitu. Tapi nanti sebenarnya nggak sampai pengadilan sih. Maksudnya dia pokoknya intinya akan investigasi lah sampai menemukan fraud itu gitu loh, sampai tersangkanya siapa gitu-gitu. Mengumpulkan bukti-bukti yang seperti itu. Ya mirip-mirip enggak sih, bukan jaksa sih, tapi lebih ya itu dia pokoknya kalau ada fraud dia akan lebih dalam gitu, turun langsung gitu. Jadi bukan yang memeriksa efisiensi operasional enggak. Dia kalau ada fraud dia akan telusuri itu sampai dapat. Itu sih kurang lebih begitulah. Jadi lebih beda lagi sih dia. Lebih lebih menantang mungkin iya ya, karena kan benar-benar mencari pelaku gitu, mencari kerugiannya apa, ada masalah fraud di mana, tersangkanya siapa gitu-gitu. Kalau ada fraud atau kasus sih tuh. Oke, thank you Kak Maria untuk jawabannya sekaligus menutup
sesi Q&A kita ya teman-teman di sesi siang hari menuju sore hari ini. Bentar lagi udah mau buka ya teman-teman, semangat. Terus juga aku mau reminder buat teman-teman jangan lupa buat hadir di acara besoknya karena masih ada kelanjutannya gitu ya buat teman-teman tadi yang bertanya terkait dengan audit evidence dan lain sebagainya itu bakalan dibahas di hari besok. Dan buat Raisa semua mohon maaf apabila pertanyaannya belum kejawab semua di sesi hari ini gitu ya. Nanti boleh banget ditanyain di hari selanjutnya gitu ya karena kita besok juga masih ada hari keduanya di audit eksternal ini dan juga di jam yang sama pastinya kayak gitu. Dan aku mau ngucapin makasih banyak buat Kak Maria yang udah ngeluangin waktunya nih Kak siang hari ini untuk sharing-sharing materi dengan Riser semua. Sembari ini ya Kak ngabuburit gitu sambil teman-teman juga menunggu dan juga mengulur waktunya sampai berbuka nanti. Dan karena kita udah sampai di akhir acara juga, kurang afdol kalau misalnya kita nggak dokumentasi nih. Jadi buat Riser semua boleh banget buat on cam dulu, kita dokumentasi bareng gitu ya. Ayo yang bisa dan yang bisa on cam boleh banget aku tungguin. Nanti bisa banget loh nanti, fotonya kalian kayak share di LinkedIn kalau kalian udah belajar nih terkait dengan audit gitu. Siapa tahu jadi nilai plus kan kalau kalian mau apply. Mm-mm. Oke, ada lagi yang bisa on cam. Oke, sepertinya udah ya teman-teman. Oke, kalau gitu boleh ditahan senyumnya untuk slide pertama. Dari operator mungkin boleh bantu buat screenshot. Aku hitung. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Oke, oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman semua dan juga makasih banyak Kak Maria. Buat Riser semua jangan lupa untuk isi presensinya yang sudah dikirimkan di kolom chat Zoom. Dan jangan lupa buat diisi form diskon dari hari Senin plus layanan konsultasi karir bersama dengan harisenin.com. Dan boleh banget gitu ya untuk share keseruan kalian hari ini dan kalian udah belajar apa aja hari ini di day one untuk di-share di Instagram story kalian atau LinkedIn. Kalau di Instagram story boleh banget buat tag IG-nya Hari Senin gitu ya di @harisenin.official. Terakhir dari aku, mohon maaf jika ada salah kata. Aku selaku MC pada siang menjelang sore hari ini gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Sampai jumpa Risers. Terima kasih.